السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز من قال: أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وبدعة ضلالة ضلالة في النار. Ikhwah akhwat Bapak Ibu sekalian rahimani rahimakumullah. Masih melanjutkan kitab Al-Kabair yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan 76 dosa-dosa besar. Ini ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi dan kita masuk malam ini ke dosa besar ke-51. Sebenarnya dosa besar ke-51 ini masih berhubungan sekali dengan dosa besar ke-50 yang lalu. Kalau yang ke-50 itu menyakiti kaum muslimin secara umum, baik itu di diri seorang muslim, kehormatannya, hartanya atau keluarganya, ataupun menumpahkan darahnya. Itu umumnya kaum muslimin. Siapapun yang syahadat tidak boleh pernah disakiti. Dan sifatnya kalaupun dia berbuat kejahatan dengan kita, maka kita dianjurkan dalam Islam justru meluruskan kesalahan dia. Dalam sabda Nabi SAW, sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, unsur akhaka zaliman aw madluma. Tolonglah saudaramu muslim itu dalam keadaan dia berbuat zalim atau dia terzalimi. Para sahabat bertanya mengatakannya, Rasulullah, kalau orang terzalimi gampang, memang wajar kita bantu. Bagaimana dengan orang yang menzalimi, berbuat kezaliman? Bagaimana kami menolongnya? Karena kata Nabi SAW, unsur, tolonglah dia, menangkanlah dia. Lalu kata Nabi SAW, engkau meluruskan kesalahannya. Jadi kalau ada seorang muslim yang menggibah kita, memfitnah, membuat satu kesalahan, maka kita luruskan, nasihatin, luruskan. Dan kita tidak perlu khawatir karena Allah Azza wa Jalla yang maha mengetahui, yang maha perkasa, mengetahui semua niat buruk dan niat baik, mengetahui semua yang kita lakukan dan tidak dilakukan, mengetahui semua apa yang kita rencanakan dan tidak kita rencanakan. Maka Allah SWT tidak akan membiarkan segala kezaliman berjalan begitu saja. Kalau ada berbuat kejahatan, kita nasihatin, nanti Allah SWT akan luruskan, dia berikan hidayah atau memang dia akan bertambah dalam kesalahannya kalau memang tetap keras kepala gitu kan. Tapi kita dianjurkan memaafkan dalam Islam. Kalau ada kesalahan, kita memaafkan. Sebagaimana Allah SWT menyebutkan di dalam Al-Quran juga ayat lain, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qadhimin al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang mampu menahan emosinya pada saat dia mampu melampiaskannya. Dia benar, dia mampu melampiaskan, tapi malah dia tahan. Wal qadhiminal ghaidh. Ghaidh itu marah yang tidak terkontrol dan memang dia dalam keadaan benar, tapi dia qadhim, dia tahan sama dia. Dia tidak emosi, tidak lampiaskan. Kemudian dikatakan wal afina 'anil nas, dan orang yang suka memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang suka buat kebaikan. Hati seseorang muslim akan selalu bersih karena dia pada saat dizalimi dia akan memaafkan. Pada saat dia pun bermuamalah dengan orang lain, dia tidak akan berbuat kezaliman. Dia akan menjaga itu. Dia akan menjaga itu. Sudah saya titik beratkan bahwasanya kalau ada seseorang berbuat jahat dengan kita, kemudian kita maafkan tanpa dia minta maaf, maka tidak usah khawatir. Kadang-kadang bisikan syaitan mengatakan dalam hati kita, lalu bagaimana dia? Enak benar berbuat zalim kepada saya. Kemudian saya maafin begitu saja. Saya juga mau dia dihukum. Hukuman Allah akan datang selama dia tidak meminta maaf. Jadi bukan berarti kita maafkan dia kemudian spontan dia lepas dari hukuman, tidak. Seorang pencuri mencuri sendal saya misalnya, atau ada orang yang tidak membayar utang kepada saya, lalu saya bilang, ya Allah saya maafkan karena kamu, antara saya dengan Allah berbicara, udah selesai, saya maafin, saya dapat pahala. Tapi dia tidak lepas dari hukuman Allah karena pelakuannya, kecuali dia sendiri secara syar'i yang datang dan minta maaf dengan saya, barulah terlepas sebab dia akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kita dianjurkan untuk itu. Tidak boleh menyakiti tapi malah kita memaafkan. Ya, jangan kesalahan dibalas dengan kesalahan, jangan menyakiti dibalas dengan menyakiti, jangan saya digibah balas dengan gibah, fitnah dibalas dengan fitnah. Dia berdosa, kita pun berdosa. Kita pun berdosa. Dosa besar ke-51 ini lebih dalam sedikit bahasannya. Kalau tadi 50 itu umumnya membahas tentang tidak boleh menyakiti muslimin secara umum, siapapun yang syahadat, mau dia orang bule, mau dia orang Afrika, mau dia orang Arab, mau dia orang Melayu, pokoknya syahadat sama. Siapapun yang syahadat berarti hukum Allah berlaku padanya. Semua yang halal dan haram berlaku pada semua yang syahadat. Mau orangnya pendek, mau tinggi, mau putih, mau gagah, mau jelek, mau sakit, mau sehat, siapa saja dia, pokoknya syahadat berarti hukum Allah berlaku. Termasuk kita tidak boleh menyakiti saudara kita tadi. Kalau dosa besar 50 lebih khusus lagi, tidak boleh menyakiti atau menyakiti ya, kekasih-kekasih Allah. Di sini dikatakan oleh Imam Ghazali adalah menyakiti para kekasih Allah dan memusuhi mereka. Saya ingin titik beratkan dulu kata-kata kekasih Allah. Ini kalau dalam bahasa Arab waliullah. Saking mulianya kedudukan ini, gitu kan? Saking mulianya kedudukan sampai banyak orang yang berusaha mengejar kedudukan ini, tapi sayangnya cara mengejarnya salah. Saya ingin bahas beberapa poin dulu berhubungan dengan masalah waliullah ini. Yang pertama dulu dari sisi definisi. Kata para ulama adalah waliullah siapapun yang patuh dan meyakini tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala, patuh terhadap semua hukum Allah dan meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa taala serta menjalankan hukum-hukum Allah dalam kehidupannya, itu waliullah. Azan dia sholat, dilarang buka aurat, ditutup auratnya, dilarang sifat-sifat buruk semua, bohong, menipu, mukul orang, zalim ditinggalkan. Semua sifat baik, jujur, amanah, bijaksana, semua dijalankan. Maka itu waliullah. Dan waliullah ini dari sisi definisinya berarti siapapun yang mengerjakan tadi, mau dia baru tobat tahun lalu, mau dia tobat kemarin dulu, mau dia memang dari kecil sudah beribadah, tetap namanya waliullah selama dia masuk dalam definisi ini. Mereka orang-orang yang meyakini Allah SWT ada, kemudian menjalankan seluruh perintah Allah, baik itu sifatnya perintah dalam melakukan satu perbuatan atau adanya perintah untuk meninggalkan satu perbuatan. Itu namanya waliullah, diaplikasikan dalam kehidupan mereka. Ini dulu poin pertama. Poin kedua, ulama mengatakan waliullah tadi dari definisi itu punya tingkatan-tingkatan. Ada tingkatan orang dekat dengan Allah SWT karena wali adalah kekasih. Siapa yang akan jadi kekasih? Kalau kita tarik contoh manusia, siapa yang akan menjadi kekasih saya? Orang yang paling dekat dengan saya. Orang yang selalu menjaga perasaan saya. Ya, artinya apa yang saya inginkan selalu dikerjakan, apa yang saya larang selalu dijauhi. Gitu kan? Berusaha untuk memberikan yang terbaik buat saya. Tentu akan jadi kekasih. Kalau seorang istri terus-menerus mengejar, melayani suaminya, selalu menjauhi apa yang buat suaminya marah, kemudian dia selalu pokoknya penuhi apa saja, maka akan jadi kekasih otomatis. Gitu kan? Kita akan berkasih sayang, berbagi kasih. Kita pun akan menyayangi orang pada saat kita mendapatkan tadi poin-poin itu. Memang dia betul-betul selalu hadir setiap waktu kita butuhkan, ya. Setiap apa saja bantuan dia selalu ada. Apa saja yang kita butuhkan selalu ada dari orang ini. Nah, di sini kalau kita ambil ya, contoh ini kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak sama Allah dengan makhluknya. Level-level waliullah, ada orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala tapi pada hal-hal yang wajib saja. Misal azan, sholat, ya dia sholat. Puasa Ramadan, haji, wajib-wajib dijalankan, tapi amal sunnah masih malas. Apakah dia termasuk waliullah? Kata ulama masih masuk waliullah. Kenapa? Karena dia memang patuh, yakin Allah ada, dia patuh. Dan dia memang pada saat wajib dia tidak tinggalkan, cuman yang sunnah pilihan dipilih sama dia. Ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, ya, dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari, sesungguhnya Allah sangat cinta, gitu kan, pada seseorang yang menjalankan semua yang telah ia wajibkan. Jadi Allah SWT cinta pada orang itu karena yang wajib semua diamalkan, gitu kan? Yang wajib semua diamalkan. Ini level yang pertama. Jadi siapapun yang antum lihat, yang anda lihat, orangnya masya Allah sholat dijaga, dia jaga pergaulan, tidak buat yang, pokoknya hukumnya Allah lah. Yang halal dinikmatin, yang haram ditinggalkan, gitu kan. Tapi sifatnya dia masih memilih-milih, yang wajib didahulukan semua, yang sunnah masih dikerjain. Mungkin dia masuk masjid, ya sholat qabliyah duhur. Kalau ada kesempatan, tidak ada kesempatan dia nggak sholat.
Duha ada kesempatan dia kerjain, tidak ada kesempatan dari kerjaan. Sholat malam dia lagi serak dia sholat, tidak serak lagi dia nggak sholat, tidak apa-apa, karena itu sunnah. Tapi dia masih di level yang pertama. Ada level di atasnya, orang yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang sifatnya juga dia mengerjakan semua perintah, dia mengimani Allah, kemudian mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Tapi perintah ini nggak dipilah, yang wajib, yang sunnah, semua dikerjain. Bahkan dia tidak pernah mau kehilangan apapun, tidak mau kehilangan apapun. Tetapi ini berada di level di bawah sahabat dan para nabi. Level kedua ini dari wali adalah orang-orang yang mengerjakan semua perintah, yang wajib, yang sunnah, meninggalkan semua larangan, yang haram dan yang makruh, semua ditinggalkan, tidak ada yang dikerjakan, makruh aja ditinggalkan sama dia. Semua kehidupannya sehari-hari itu semua penuh dengan ibadah kepada Allah SWT, jauh dari larangan-larangan Allah. Tapi mereka bukan level sahabat, bukan level nabi, bukan level para nabi. Maka orang-orang ini dikenal dengan waliullah, dikenal juga waliullah. Tapi ini di atas level tadi yang pertama yang hanya mengerjakan yang wajib dan yang meninggalkan yang sunnah. Orang-orang ini selalu kita temukan subhanallah, di setiap ada kesempatan ibadah dia selalu ada di pertama. Makanya Salamah bin Dinar rahimahullah menasihati muridnya waktu tanya, wahai imam, apa nasihat anda kepada kami? Kata Imam Salamah bin Dinar, saya nasihati kamu menjadilah orang yang terdekat dengan Allah. Bagaimana caranya? Orang yang paling Allah cintai, maksudnya waliullah. Bagaimana caranya? Murid ditanya, bagaimana caranya wahai imam? Kata Salamah bin Dinar rahimahullah, jangan pernah kamu tidak hadir di waktu dan tempat di mana Allah mau kau hadir. Azan sah pertama, langsung di masjid. Allah tahu kita ada. Apa saja, haji sudah ada di sana. Sedekah, jihad dia paling pertama. Apa saja perintah Allah dia paling pertama. Selalu Allah lihat dia pertama ada. Kata Salamah bin Dinar ini, usahakan maksimal. Apa saja tinggalin urusan dia untuk urusan ini. Dan jangan pernah kamu, jangan pernah kau tidak hadir di tempat dan waktu yang Allah mau kau hadir. Ini selalu ada. Yang sebaliknya, jangan pernah kau hadir di tempat dan waktu di mana Allah tidak ingin kau hadir di situ. Tempat kemaksiatan, kita hadir, Allah nggak mau kita di situ. Orang lagi gosip, orang lagi berbuat kemaksiatan umumnya, maka ditinggalkan. Ini berarti tingkat-tingkat waliullah. Ini disebutkan atau lebih rincinya tentang tingkatan kedua ini disebutkan oleh para ulama beranjak daripada hadis Nabi SAW, hadis qudsi yang sahih riwayat Imam Bukhari Muslim, bunyinya, la yazalu abdun yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu. Seorang hamba terus mendekatkan diri dengan saya, kata Allah SWT, dengan amalan-amalan yang wajib sudah lewat, ditambah plus sunnah-sunnah, terus yang nawafil dikerjakan. Duha nggak pernah ketinggalan, kalau sholat pun selalu khusyuk, gitu kan? Semua dikasih haknya, semua dimaksimalin. Kalau dia takbir, dari takbir sampai salam dia ingin selalu hadir supaya pahalanya maksimal. Pada saat dia sedekah yang paling baik yang dia miliki. Pada saat dia puasa, dia maksimalkan dengan baca Quran, dengan zikir, dengan banyak amal-amal soleh yang lainnya. Bukan cuma puasa begitu saja. Kata Allah SWT, ya, setiap hamba, seorang hamba terus mendekatkan diri kepada saya dengan amalan-amalan tambahan-tambahannya selain wajib sudah dikerjain sampai aku mencintainya. Fa idza habbaituhu kuntu lahu sam'uhu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yabsuru bihi wa yaduhu alladhi yabtishu bihi wa rijluhu alladhi yamshi alaihi. Kalau saya sudah mencintainya, kata Allah, saya akan menjadi pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Akhirnya orang ini kalau dengar yang haram panas kupingnya gitu, nggak mau dengar musik, udah nggak mau dengar gosip, nggak mau, panas kupingnya, nggak mau. Allah mengatakan aku akan menjadi pendengarannya, artinya menjaga pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Aku akan menjadi penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat. Kalau lihat yang haram itu rasanya kenapa ya, sedih melihat kenapa orang ini melakukan gitu. Jadi dia sendiri merasa luar biasa, sudah nggak bisa, matanya sudah nggak mau berbuat hal yang salah. Apa sebabnya? Karena tadi kedekatannya dengan Allah beda. Orang terus habis ibadah ini, ibadah apa lagi ya? Ibadah ini, ibadah apa lagi ya? Antum dari pengajian pulang, entar di mobil putar lagi kaset ceramah, habis itu dengar lagi tilawah, apa saja sampai tidur. Tidur wudhu dulu ya sebelum tidur, kemudian zikir sebelum tidur, kemudian tidur pun niat untuk menguatkan diri agar bisa sholat malam. Semua ibadah.
Jadi tidurnya pun ibadah. Bangun sholat malam, mungkin ya Allah kuatkan saya untuk supaya saya bisa khusyuk. Bangun sholat subuh, subuh lagi ke masjid. Terus diniatkan, sebentar saya akan duduk di masjid sampai terbit matahari misalnya. Saya akan sholat duha. Nanti duha saya akan ke kantor mencari rezeki halal. Semua detik demi detik ibadah gitu kan. Terjaga. Dan aku kata Allah akan menjadi tangannya yang dia gunakan untuk memegang dan kakinya yang dia gunakan untuk melangkah. Jadi Allah SWT akan menjaga dia. Ini tentu ya level yang sangat luar biasa. Level yang sangat luar biasa. Ada level di atasnya dan ini memang sebagian besar ulama mengatakan tidak bisa dijangkau kecuali level para nabi-nabi dan sahabat-sahabat Nabi tentunya juga ada di antaranya yang mendapatkan, bukan berarti sahabat dengan Nabi sama, tidak. Tapi ulama mengatakan karena mereka hidup sezaman dengan Nabi SAW. Kita ambil contoh sahabat Nabi Muhammad SAW. Para sahabat Ridwanullah alaihim, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, semua sahabat-sahabat Nabi gitu kan yang sangat dekat dengan Nabi SAW. Itu mereka memang dianggap oleh para ulama adalah aulia Allah. Mereka kekasih-kasih Allah karena mereka memang memperjuangkan ya, agama ini dengan Nabi SAW. Tentu level di atasnya ada para nabi-nabi gitu kan. Nah ada diangkat oleh beberapa ulama tentang riwayat-riwayat contoh sahabat. Dan ini memang bisa dikatakan jarang atau mungkin tidak susah ya terjadi pada level-level yang lain. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu dengan Abu Darda radhiyallahu anhu, dua sahabat Nabi yang memang dipersaudarakan oleh Nabi SAW untuk agama Allah gitu kan, karena Allah mereka bersaudara. Satu waktu mereka lagi makan nasi bersama, kemudian mereka mendengarkan suara tasbih makanan yang sedang mereka makan. Ini riwayat sahih menjelaskan bahwasanya mereka pernah mendengarkan tasbihnya makanan yang mereka makan. Para sahabat Nabi yang tidak mungkin terjadi pada kita, mereka menyaksikan kedatangan malaikat Jibril. Walaupun datangnya dalam poster manusia, gitu kan? Dalam hadis yang sahih yang sudah kita tahu, kita pelajari sama-sama di kelas hadis dulu. Hadis pertama dalam hadis arba'in, innamal a'malu binniyat. Mohon maaf, bukan. Tentang hadis kedua, masalah Islam, iman dan ihsan. Itu kan jelas Umar bin Khattab mengatakan apa? Kami sedang duduk bersama Nabi SAW, lalu datanglah seseorang yang menggunakan baju yang putih bersih, ya kan gitu, memiliki wajah yang bersih. Kemudian tidak ada tanda-tanda safar padanya dan tidak seorang pun di antara kami mengenalnya. Lalu dia duduk di depan Nabi SAW, meletakkan lututnya dempet dengan lutut Nabi SAW. Lalu dia bertanya, wahai Muhammad, beritahukan kepada aku apa itu Islam. Lalu Nabi SAW mengatakan Islam itu engkau syahadat, ya, kemudian engkau salat, engkau puasa, ya, engkau zakat, engkau puasa dan engkau haji kalau kau mampu. Orang itu berkata, ya, engkau benar wahai Muhammad. Umar berkata, kami heran. Siapa orang ini? Dia yang bertanya, dia yang membenarkan. Biasanya orang bertanya nggak mungkin membenarkan. Dia mengatakan engkau benar wahai Muhammad. Lalu ditanya lagi, wahai Muhammad beritahukan saya tentang iman. Kata Nabi SAW, mungkin iman kepada Allah, malaikat, hari kitab-kitab, rasul-rasul, hari kiamat dan takdir baik dan takdir buruk. Lalu orang itu berkata lagi, engkau benar wahai Muhammad. Sadaqt. Umar berkata, kami heran lagi. Dia bertanya, dia yang benarkan. Lalu ditanya lagi orang yang tersebut, Muhammad beritahukan kepada saya apa itu ihsan, tingkat tertinggi daripada agama kita. Muslim dulu, baru mukmin, baru muhsin, gitu kan? Kata Nabi SAW, ihsan adalah engkau menyembah Allah dengan keyakinan Allah melihatmu. Kalau kau pastikan Allah, engkau menyembah Allah seakan-akan Allah melihatmu. Kalau Allah tidak melihatmu, engkau bingung, Allah tidak lihat, maka yakinlah bahwasanya engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau engkau tidak dilihat, maka pastikanlah, kalau engkau tidak melihatnya, pastikanlah dia melihatmu, gitu kan? Itu ihsan, tingkat daripada yang tertinggi dalam agama. Lalu orang itu berkata, engkau benar. Kata Umar, kami heran kenapa orang ini menanya dan dia membenarkan. Lalu orang itu berkata, kapan kiamat wahai Muhammad? Kata Nabi SAW, yang bertanya dan yang ditanya tidak lebih tahu. Saya dan kamu tidak tahu. Lalu orang itu berkata, kalau gitu beritahukan kepada saya tanda-tandanya. Kata Nabi SAW, tanda-tandanya adalah seorang orang yang bebas dilahirkan oleh budak. Artinya ada seorang wanita yang masih dalam keadaan keterbudakan, lalu dia digauli oleh tuannya, kemudian dia hamil dan lahirlah anak dari tuannya. Maka itu sementara dia belum dibebaskan dari keterbudakan, maka anaknya menjadi tuan. Seorang budak wanita melahirkan anak yang bebas, tuan. Dan engkau akan temukan pengembala-pengembala kambing yang hidupnya susah tapi berlumba-lumba membangun bangunan yang tinggi, gitu kan? Lalu orang itu pun pergi. Setelah pergi kata Nabi SAW kepada Umar, wahai Umar, kau tahu siapa itu? Yang tadi datang. Umar mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Allah dan Rasulnya lebih tahu.
kata Nabi SAW itu Jibril datang mengajarkan agama kalian. Berarti di sini malaikat menyaksikan, para sahabat menyaksikan para malaikat dengan mata kepala mereka. Kita nggak bisa menyaksikan itu, gitu kan? Kita tidak bisa menyaksikan. Belum lagi terjadi di perang Badar, kan gitu. Banyak diantara kejadian-kejadian yang membuktikan malaikat itu hadir. Sebagaimana sabda Nabi SAW, beliau mengatakan waktu jenazah-jenazah orang-orang kafir Quraisy dikumpulkan di perang Badar, lalu kata Nabi SAW, kalau kalian mau tahu perbedaan antara korban kalian dan korban para malaikat, kalian akan temukan di setiap tebasan itu kalau malaikat ada ada diikuti dengan hangus, sesuatu yang membakar, karena pedang-pedang mereka itu bersama dengan pedang mereka ada apinya. Jadi kalau malaikat menebas leher orang kafir Quraisy, maka ditemukan di lehernya itu ada bekas terbakar. Dan seorang sahabat dalam riwayat Bukhari mengatakan, saya pada saat di perang Badar ingin menebas leher seorang kafir Quraisy, tiba-tiba lehernya sudah terbang sendiri. Itu kan sudah terputus dengan sendirinya. Maka aku tidak tahu siapa itu. Lalu Abbas, paman Nabi radhiyallahu anhu, waktu itu belum masuk Islam di perang Badar ya, ditawan. Abbas ini orangnya tinggi besar. Yang tangkap dia Abdullah bin Mas'ud. Maksudnya orangnya sangat kurus, kecil sekali, gitu kan? Sampai itu naik di atas pohon kurma, bajunya badannya tertiup angin, gitu kan? Betisnya kelihatan. Saking kecilnya sahabat tertawa, itu kan? Saking kurusnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ini. Lalu Nabi SAW mengatakan, apakah kalian menertawakan betisnya Ibnu Mas'ud? Demi Allah, betisnya Ibnu Mas'ud di timbangan di sisi Allah lebih berat daripada gunung Uhud. Nah, ini kefadilah beliau kan? Abdullah bin Mas'ud ini memegang tangannya Abbas, ya kan? Abbas ini tinggi besar dan Abbas ini teriak-teriak, kesakitan gitu. Lalu jalanlah dia, Abdullah masuk jalan. Orang semua lihat, menyaksikan, ada apa yang sebenarnya gitu. Nah setelah Abbas masuk Islam, gitu kan, ditanya, kenapa waktu di perang Badar dulu Anda dipegang oleh Abdullah Mas'ud ini kurus gini, kenapa Anda teriak-teriak? Dia bilang, demi Allah, ya, seakan-akan bukan Ibnu Mas'ud. Saya melihat seseorang yang menggunakan baju putih yang memegang tangan saya sampai mau dipatahkan oleh orang itu. Jadi malaikat yang datang gitu. Tapi itu disaksikan oleh mereka pada saat itu, gitu kan. Kemudian Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia. Beliau lagi baca Quran malam hari. Kemudian beliau melihat ada cahaya putih yang datang mendengarkan ya pada saat beliau membaca Al-Quran, ada kuda di sebelahnya. Setiap dia baca Al-Kahfi berapa ayat, kudanya berontak. Dia balik lagi, dia diam, berhenti baca ayatnya, kudanya diam. Waktu dia baca yang kedua kali, berontak lagi kudanya, sampai 3 kali. Pada saat sudah ketiga kali dia bilang, saya angkat pandangan saya, mata saya ke langit, saya temukan cahaya putih menembus langit, gitu kan. Lalu saya bersegera datang ke masjid Nabi SAW menjelang azan subuh, lalu saya berkata, ya Rasulullah, kejadiannya begini. Kata Nabi SAW apa kepada Usaid ibn Khudair radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia. Beliau mengatakan, wahai Usaid, demi Allah kalau seandainya kau baca Quranmu sampai pagi, sampai terbit matahari, maka para penduduk Madinah akan menyaksikan malaikat yang datang mendengarkan bacaanmu. Jadi memang ada luar biasa kejadian-kejadian di zaman sahabat ini, gitu kan? Mereka menyaksikan, ini tidak terjadi, dan ini termasuk ya hal-hal yang berhubungan dengan waliullah. Dan memang ulama membahas semua yang diberikan oleh Allah kepada wali-walinya ini dikenal dengan karamatul aulia. Karamat aulia. Baik, poin setelahnya saya ingin bahas tentang masalah, ya, poin ketiganya berhubungan dengan masalah ini adalah masalah karamatnya. Apa sih yang Allah berikan kepada aulia? Sekarang tadi kita sudah sebutkan definisi, kita sudah sebutkan tingkatan-tingkatan wali-wali Allah. Tentu yang tertinggi para nabi-nabi, udah nggak bisa dibahas para nabi kan gitu, karena mereka bertemu langsung dengan Jibril dengan poster aslinya, mereka mendengar suara Allah seperti Nabi Musa alaihissalam. Mereka banyaklah tanda-tanda yang mereka saksikan sendiri dari kekuasaan Allah SWT. Di antara Nabi SAW waktu Mi'raj ke langit, yang melihat kekuasaan Allah luar biasa gitu, itu tidak mungkin terjadi pada manusia biasa, itu jelas aulia Allah. Baik, aulia masuk nabi dan masuk orang-orang saleh, tapi level tertinggi para nabi-nabi. Kita masuk sekarang poin ketiga berhubungan dengan masalah waliullah ini adalah karamatil aulia. Ada yang dikenal dengan karamat. Apa itu karamat? Kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada walinya. Ini juga ulama jelaskan beberapa level tingkatannya. Level terendah daripada karamatil aulia ini adalah firasatul mu'min. Apa itu firasatul mu'min? Nabi SAW menjelaskan, gitu kan? Sungguh firasat mu'min adalah benar. Jadi kalau orang dekat dengan Allah SWT, dia Allah karunia firasat dalam hatinya. Kalau ada orang mau niat jahat, dia tahu. Ya, dia merasakan sesuatu. Kalau ada orang mau niat baik dengan dia tahu, gitu kan? Ada perasaan, dia bisa feeling, gitu kan? Itu ada.
Tapi ini memang bukan berarti setiap perasaan ditunggangi itu, enggak. Memang ini akan ada sendirinya. Itu biasanya kalau dia sudah sangat dekat dengan Allah SWT, tiap hari lisan, tiap saat lisannya berzikir kepada Allah, tiap hari beribadah kepada Allah, maka diberikan masalah ini. Yang kedua di atasnya ada namanya ru'yah shadiqah. Ru'yah shadiqah ini sebagaimana sabda Nabi SAW, artinya mimpi yang benar ya. Ru'yah shadiqah adalah bagian daripada 63 cabang kenabian, dan itu akan diberikan kepada aulia Allah. Jadi misalnya dia mau pergi haji, nanti dia mimpi lihat Ka'bah. Dia mau mau bertemu dengan orang tuanya, nanti dia mimpi beberapa hari sebelumnya. Ada hal-hal yang Allah SWT perlihatkan, gitu kan? Maka itu masuk dalam karamatil aulia. Ada yang lebih lagi daripada itu, tapi ini memang dibatasi oleh para ulama. Umumnya dia tidak mengetahuinya. Seperti misalnya dia bisa mengobati orang yang sakit, gitu kan? Memang bisa terjadi. Ada orang-orang yang bisa mengobati orang yang sakit, misalnya dengan mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa terjadi, bisa terjadi. Tapi ini umumnya dia tidak tahu. Kalau ada orang yang mengatakan, kata Imam Syafi'i rahimahullah, mengatakan saya adalah waliullah, dia mengaku dirinya waliullah, maka jangan kamu percaya. Karena umumnya orang-orang yang tidak tahu kalau dia waliullah. Dia terus beribadah, tapi ada kelebihan yang Allah berikan. Cuman ini tingkatan-tingkatan tadi disebutkan oleh para ulama gitu. Sampai Imam Syafi'i mengatakan dalam statement yang lain, siapa yang mengatakan atau siapa yang ditunjuk, bukan mengaku, ditunjuk oleh orang mengatakan itu waliullah, dan dia bisa berjalan di atas air atau dia bisa terbang di udara, jangan kamu percaya apabila dia mengaku bahwasanya dia waliullah, atau kan gitu, engkau sudah memastikan sujudnya sesuai enggak dengan yang Nabi SAW ajarkan. Gitu kan? Apa yang Nabi SAW mengatakan, saya diperintahkan sujud dengan 7 anggota badan. Jadi dari sujud jadi patokan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Dahi sama hidung, 2 telapak tangannya semua jari-jarinya rapat. Kemudian ada jarak antara siku dengan tulang rusuk, ada jarak antara siku dengan lantai, ada jarak antara siku dengan paha dengan perut. Semua ada batas-batasannya. Kemudian jauh jarak antara paha belakang dengan betis, ya. Kemudian telapak kaki semua disujudkan dan dirapatkan. Sujudnya seperti yang Nabi SAW ajarkan, dan dia tidak mengaku sebagai waliullah, percayalah bahwasanya memang itu adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini diantara yang disebutkan, gitu kan? Sama contoh misalnya kasus yang terjadi. Kalau salah pernah saya sampaikan kisah ini, tapi kalau sudah pernah pun antum anggap review. Ilmu itu kalau di review maka bisa lebih ya berbekas dalam benak kita. Kisah tentang Imam Ahmad rahimahullah, di mana pada saat beliau tidak tahu kenapa harus masuk ke satu kota, gitu kan? Kemudian pada saat beliau tiba di kota itu sudah malam hari, menjelang Isya. Beliau sholat di masjid, beliau juga tidak tahu kenapa ke kampung itu, gitu. Tiba-tiba terdorong mau sekali ke kampung itu. Lalu kemudian beliau sholat, habis sholat beliau istirahat mau tidur di masjid. Marbot masjid datang mengatakan, Syekh, orang tua, Anda mau bikin apa di sini? Kata Imam Ahmad, saya mau tidur. Tapi orang ini nggak tahu kalau ini Imam Ahmad. Saya mau tidur. Kata marbotnya, nggak boleh, masjid nggak boleh dipakai tidur, silakan keluar. Imam Ahmad bilang, saya didorong-dorong keluar dari masjid, didorong sampai depan pintu masjid, ditutup pintu masjid, dikunci sama marbotnya. Seperti kalau kita sekarang mungkin umumnya ya. Kemudian Imam Ahmad begitu marbotnya turun mau pulang, dia tidur di teras masjid. Kembali lagi marbotnya, Syekh, untuk apa di sini? Syekh itu zaman itu bisa berarti ulama atau bisa berarti orang tua. Ya, bahkan di Jazirah Arab itu Syekh itu berarti 3. Bisa orang kaya raya dipanggil Syekh. Bisa orang alim, ilmu agamanya tinggi, dikatakan syekh. Bisa juga orang tua, dikatakan syekh, gitu kan. Jadi tergantung kondisi orang itu. Maka ini dianggap oleh marbot orang tua, dikatakan syekh. Mau bikin apa di sini? Kata Imam Ahmad, saya mau tidur, saya ngantuk, musafir, nggak ada orang, nggak ada tempat nginap. Kata Imam marbot, nggak boleh. Didorong-dorong sampai masjid, dari masjid sampai jatuh di jalanan. Imam Ahmad bilang, saya sampai jatuh ke jalanan, didorong-dorong sama dia. Di sebelah masjid ada seorang penjual roti, lagi mengaduk adonan rotinya dan menempel di dinding yang panas roti-roti itu. Biasanya tradisi orang-orang dulu begitu, tidak ada oven, dinding dipanasin dari bawah dengan api, kemudian ditempel adonan rotinya jadi roti kering nanti, gitu kan. Maka penjual roti ini mengatakan, wahai syekh, orang tua gitu, dipanggil Muhammad, saya melihat keadaan anda musafir. Muhammad bilang, iya, boleh nggak saya mengikram anda, memuliakan anda dengan nginap di rumah saya malam ini? Kata Muhammad, baiklah. Diajaklah, ini tempat saya pembuatan roti tapi ruangannya kecil begini, anda mau silakan istirahat, gitu kan, gunakan ruangan ini. Imam Ahmad duduk di sebelahnya pembuat roti ini. Pembuat roti ini nggak banyak ngomong, dia terus ngaduk adonan, pecahin telur, taruh tepung, diaduk lagi, taruh garam, gitu.
Sambil dia aduk, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Begitu terus, istighfar terus orang ini. Nggak pernah berhenti lisannya. Nanti kalau Imam Ahmad aja ngomong baru dia nyaut. Kalau enggak dia astagfirullah, astagfirullah terus gitu. Imam Ahmad tanya, sudah berapa lama kau amalkan ini? Istighfar kepada Allah ini. Kata orang itu, sudah lama. Sudah puluhan tahun dari dulu saya masih muda saya lakukan ini. Ya saya setiap adhan saya lakukan zikir ini gitu. Kata Imam Ahmad, apa hasilnya? Ma thamaratu istighfarik? Apa manfaatnya? Apa kau dapatkan dari Allah dengan istighfarmu ini yang kamu rutin terus gitu? Kata dia, tidak ada sesuatu yang saya minta kecuali Allah kasih. Semua yang saya minta Allah kasih langsung. Kecuali satu, ada satu yang belum Allah kabulkan. Kata Imam Ahmad, apa itu? Saya minta kepada Allah agar dipertemukan dengan Imam Ahmad. Padahal ini Imam Ahmad gitu kan. Imam Ahmad langsung bertakbir mengatakan, Allahu Akbar, Allah menerima permintaanmu karena istighfarmu tadi. Saya Ahmad bin Hanbal, saya tidak tahu kenapa saya datang ke kota ini, dan saya juga baru tahu kenapa tadi marbot masjid usir-usir saya. Saya didatangkan ke rumahmu karena istighfarmu. Ini contoh aulia Allah, gitu kan? Dia dengan istighfarnya, dia minta sesuatu, Allah kabulkan. Tapi dengan hikmah Allah, dia sendiri tidak tahu. Dia tidak pernah tahu ini Imam Ahmad yang datang, gitu kan? Atau diperlihatkan, tidak. Memang begitu polanya. Jadi seperti itu kurang lebih gambarannya. Baik. Waliullah ini umumnya memang punya ciri-ciri. Kata para ulama, ciri umumnya adalah mereka sangat berpegang teguh pada agama Allah. Semua yang haram mereka hati-hati sekali ditinggalkan, dan semua yang diperintahkan pasti kita temukan dia orang pertama melaksanakannya. Kalau ada kemungkaran dia paling pertama mengungkiri, kalau ada kebaikan dia paling pertama melakukan dan menasihati. Ya, kalau ada kebaikan dia paling pertama mengerjakan. Dia selalu di depan, gitu kan? Maka ada ciri-ciri dia dari mereka. Kita bisa memperhatikan simatnya. Mungkin antum punya teman-teman atau ada ikhwah atau ada mungkin dia kalangan para ustadz-ustadz, di kalangan para dai. Tidak semua orang begitu. Ada memang orang yang luar biasa gitu. Puasa Senin Kamis nggak pernah tinggalin, ibadah-ibadah sunnah nggak pernah dikerjain, semua dikerjain, yang wajib-wajib semua dikerjain. Maka ini punya kedudukan. Ini simat namanya, ya, simbolnya mereka begitu. Di antaranya ulama mengatakan bisa dilihat dari ya rajinnya mereka beribadah, kemudian adanya bekas sujudnya, Al-Quran yang selalu ditilawkan dari lisannya, ucapannya tidak pernah menyakiti, semuanya baik, semuanya baik. Nah kalau ada waliullah, orang-orang yang begini tadi yang sudah panjang lebar kita jelaskan, siapapun yang menyakiti mereka, gitu kan, berarti menyakiti Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah Subhanahu Wa Taala mencintai mereka. Kita menyakiti umat Islam secara umum saja nggak boleh, walaupun orang Islam, gitu kan, yang masih punya maksiat tidak boleh kita sakiti mereka, apalagi kalau orang-orang yang ahli ibadah. Maka Imam Az-Zahabi mengkhususkan dosa yang ke-51 ini menyakiti kekasih Allah, orang-orang yang memang dekat dengan Allah lalu disakiti. Di antara contoh hal-hal yang kadang-kadang kita tidak sengaja, mungkin cuma olok-olok kecil. Mungkin ada orang yang pelihara jenggotnya. Kenapa dia pelihara jenggot? Rasulullah SAW perintahkan. Siapa Rasulullah? Utusan Allah, kan gitu. Lalu diolok-olok, kenapa pelihara jenggotnya kayak kambing? Anulah, inilah, banyak isu yang saya dengar gitu kan. Itu jelek, kamu masih muda, kenapa harus begini? Diolok-olok. Loh, kalau kamu belum bisa kerjakan, minimal bilang, Masya Allah ya kamu sudah bisa kerjakan, mudah-mudahan saya bisa seperti kamu ya. Itu baru benar. Tapi kalau diolok-olok, ada akhwat sudah pakai jilbab besar. Kenapa pakai jilbab besar? Apalagi pakai cadar. Kenapa pakai cadar? Kenapa gini? Macam-macam. Jadi disorotin orang yang berbuat ibadah kepada Allah. Itu kan ibadah. Yang perintahin mereka pakai cadar siapa? Allah dan Rasulnya, gitu kan. Dan mereka bisa sampai pada level itu mau mengerjakan tuh berarti karena imannya. Karena imannya. Nggak boleh diolok-olok. Ini contoh kecil. Ada orang lebih besar lagi. Kadang-kadang subhanallah ada orang yang benci sekali dengan waliullah, ya, benci sekali dengan orang yang dekat dengan Allah SWT, orang yang dekat dengan sunnah Nabi SAW dibenci, gitu kan, dibenci. Tidak boleh masuk masjidnya, tidak boleh ngobrol, tidak boleh nikah, nggak mau transaksi, sinis kalau lihat wajahnya, banyak hal. Maka ini yang dimaksud oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, membenci kekasih Allah atau menyakiti mereka. Jadi beliau mengatakan menyakiti para kasih Allah dan memusuhi mereka. Kadang-kadang ada orang memusuhi tanpa sebab gitu, tanpa sebab. Mungkin karena dia biasa dinasehatin di kantor, sudah sholat yuk, sok alim loh gitu kan, nggak mau nasihatin loh. Orang baik-baik ingatin, oh iya makasih ya, insya Allah nanti saya sholat, jazakallah khair, atau kita ucapin terima kasih, bukan malah kita olok-olok orang, gitu kan. Syukur-syukur dia mau ingatin. Gitu. Di sini beliau mengangkat firman Allah SWT sebagai dalil surah Al-Ahzab ayat 57 sampai 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yu'dzunallaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa 'adda lahum 'adzaban muhina
walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah akan melaknatinya di dunia dan di akhirat. Bagaimana menyakiti Allah? Gitu kan? Dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis qudsi yang lain, Allah berkata, wahai anak Adam, engkau telah menyakitiku dengan cara engkau menyakiti kekasih-kekasihku. Wahai anak Adam, bagaimana bisa aku sedang sakit engkau tidak menjengukku? Bagaimana caranya kita jenguk Allah? Allah SWT menjelaskan hadis qudsi ini, karena hamba-hambaku yang saleh telah sakit engkau tidak menjenguknya. Wahai anak Adam, engkau tidak membantuku, tidak memberiku. Bagaimana caranya? Ya, banyak kekasihku yang kelaparan, mereka butuh bantuan, engkau tidak bantu, dan seterusnya, gitu kan? Berarti ini yang dimaksud dengan tadi menyakiti Allah dengan menyakiti orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Menyakiti Rasulnya, kata para ulama tafsir, maksud adalah menyakiti Rasulullah SAW. Sementara beliau hidup, misalnya dengan kata-kata yang kasar. Ada beberapa sahabat dari Badui yang tidak mengerti hukum, datang teriak-teriak dari rumah Nabi SAW lalu mengatakan apa? Hai Muhammad, keluarlah. Tidak mengatakan ya Rasulullah. Ada begitu. Maka Allah SWT menurunkan ayat mengingatkan mereka. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la yajhar ba'dukum wa la yajhar, apa ayatnya? Jadi artinya intinya adalah ayatnya ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan, hai orang-orang beriman, jangan kalian angkat suara kalian di atas suara Nabi. Nabi bicaranya volumenya 5, kita juga harus kita 4, nggak boleh kita 6, gitu kan? Karena di sini Pak ada orang-orang Badui yang tadi itu ngangkat suara di depan rumah Nabi SAW. Tapi Allah masih panggil orang yang beriman, hai orang beriman, jangan kalian angkat suara kalian di atas suara Nabi. Ini termasuk menyakiti. Juga pernah terjadi waktu Nabi SAW selesai menikahi Zainab, ya binti Jahash, radhiyallahu anha. Waktu sudah nikah, para sahabat banyak yang masih duduk di rumah Nabi SAW. Masih duduk di rumah Nabi SAW. Mereka setelah makan tidak pulang, ngobrol lama sampai malam. Maka turun ayat mengingatkan. Allah SWT mengingatkan, sesungguhnya Nabi itu merasa terganggu. Ya, kalian menyakiti Nabi, tapi dia malu untuk menyampaikan dan Allah tidak malu untuk menyampaikan. Maka para sahabat pun akhirnya meninggalkan rumah Nabi SAW. Itu ada bentuk menyakiti. Masih hidup juga begitu. Ada orang yang kadang-kadang menyakiti secara fisik. Ya, ada yang menarik imaman Nabi SAW dari orang-orang Badui pada saat dikumpulkan ghanimah harta rampasan perang, lalu dia mengatakan wahai Muhammad bagikanlah sambil ditarik, gitu kan? Maka itu diantaranya. Ada juga orang menyakiti Nabi SAW setelah Nabi meninggal. Seperti apa? Ya, menyakiti orang-orang yang beliau cintai, mencoreng sunnahnya. Banyak seperti orang-orang Syiah sekarang mengkafirkan Aisyah, mengkafirkan siapa Aisyah, istri Nabi. Berarti menganggap Nabi SAW salah pilih orang, gitu kan? Mertua Nabi Abu Bakar sama Umar dicaci maki, dilaknat, menyakiti Nabi SAW. Bagaimana caranya, gitu kan? Tidak mungkin itu, tidak boleh terjadi. Di sini dikatakan sesungguhnya orang-orang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah akan melaknatinya, diangkat berkah hidupnya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan. Kata ulama tafsir, menghinakan adalah hidupnya akan terhina di dunia sebelum dia pindah ke akhirat, dan di akhirat dia akan mendapatkan azab yang sangat menghinakan atau menyedihkan. Dan orang-orang yang menyakiti, lanjutan ayat, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminah tanpa kesalahan yang mereka perbuat. Kadang-kadang tidak ada salahnya, lewat saja, diolok-olok. Maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata yang akan mendatangkan untuk mereka azab di dunia dan di akhirat tentunya. Kemudian dalam hadis qudsi diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaqulullahu ta'ala, kata Nabi SAW, Allah Ta'ala berfirman, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang memusuhi seorang kekasih milikku, maka aku telah mengumumkan perang terhadapnya. Ingat, kategori wali tadi sudah saya jelaskan ya. Kalau ada orang yang datang mengatakan saya waliullah, atau sengaja mengumpulkan kelompoknya, lalu kelompoknya sengaja diatur untuk supaya bisa dianggap dia waliullah, maka ini semua tidak benar. Sudah saya berikan tadi kategorinya. Dalam riwayat Bukhari dikatakan faqad barazani bil muharabah, maka orang itu telah menantangku untuk perang tanding. Allah SWT dianggap untuk, ya, ditantang untuk perang tanding. Bayangkan kalau Allah SWT yang kita anggap atau diajak berperang, itu bagaimana? Jadi dengan menyakiti mereka. Sebaliknya berarti kalau kita dilarang untuk menyakiti, kita harus berbuat baik dengan mereka. Makanya kata Nabi SAW apa tentang makanan? La ya'kulu ta'amaka illa taqi wa la yashrabu syarabaka illa taqi. Hendaklah tidak memakan makananmu kecuali orang yang paling bertakwa,
dan janganlah minum minumanmu kecuali orang yang paling bertakwa. Jadi orang yang soleh fokus ke mereka, bantu, gitu kan? Bantu. Kalau ada imam masjid kah, penghafal Quran kah, orang-orang yang dekat dengan Allah SWT, maka itu lebih baik kita bantu, berikan apa saja, gitu kan? Yang kira-kira memang bentuk cinta kita kepada Allah, karena ini adalah orang-orang yang dekat dengan Allah SWT. Semestinya mereka-mereka lah orang yang kita junjung, yang kita hormatin, dan itu yang terjadi di kalangan para sahabat, di kalangan para sahabat. Makanya di sini dalil terakhir yang beliau angkat di sini adalah pernah satu kali Abu Bakar. Siapa Abu Bakar ini? Sahabat Nabi yang paling mulia gitu, radhiyallahu anhu. Beliau pernah lewat jalan, berselisih jalan, ada satu orang miskin di wilayah daerah Sufa. Sufa ini sebuah tempat di belakang rumah Nabi SAW yang dikhususkan untuk orang-orang yang menuntut ilmu saja. Jadi kalangan sahabat pun ada levelnya ya. Ada sahabat yang memang tiap hari dengar hadis Nabi, tiap hari, dan ikutin Nabi. Itu tinggal di belakang rumah Nabi, namanya Sufa. Mereka tunggu di situ. Nabi keluar, lihat Nabi pakai baju apa, rambutnya sisir bagaimana, cara jalannya bagaimana. Tiba-tiba wahyu turun, langsung mereka yang dapatkan ilmu pertama, nanti mereka nyebarkan ke sahabat Nabi yang lain. Ini level tertinggi dari para sahabat. Ada sahabat yang cuma datang ke masjid kapan? Hanya baik, ada orang yang cuma datang ke masjid hanya pada saat Jumat saja misalnya. Maka ini berarti levelnya lebih di bawah lagi. Nah, pernah terjadi, saya tutup dengan kisah ini ya. Abu Bakar pernah lewat, kebetulan kakinya kesentuh dengan salah satu ashabus suffah tadi, orang yang duduk di situ. Lalu Abu Bakar sempat marah dengan orang itu. Waktu marah, maka orang itu diam. Terdengar kepada Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW kepada Abu Bakar? Lihat riwayat terakhir. Ya Abu Bakar, in kunta abghadtahum laqad abghadta rabbak. Wahai Abu Bakar, kalau kau telah membuat orang-orang itu tadi, penuntut-penuntut ilmu ini marah, maka engkau telah membuat Tuhanmu marah. Engkau telah membuat Tuhanmu marah. Abu Bakar saya ditegur, gitu kan? Padahal ini adalah level para sahabat. Maka memang kita harus hati-hati untuk tidak menyakiti para wali-wali Allah. Semoga apa yang saya sampaikan semua diberkahi oleh Allah SWT. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, mohon penjelasan Ustaz, manusia dikatakan beriman belum dikatakan beriman sebelum diuji, sebagaimana surah nomor 29 Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Apakah dimaksud diuji seperti rakyat Suriah? Apakah ujian tersebut atau yang dimaksud tersebut berbeda-beda untuk setiap umat? Syukran. Kita harus memilah yang dimaksud dengan ayat tadi. Apakah kalian meninggal, kalian sudah dianggap beriman sementara kalian belum diuji? Ulama tafsir merincikan dan hampir saya simpulkan kalau semua pendapat mereka berkisar dari satu poin. Semua orang yang beriman akan datang ujian, dan ujian yang datang kepadanya sesuai dengan tingkat keimanan mereka masing-masing. Dan ini untuk menguji apakah level iman yang sedang dia lalui itu pantas untuk dia dan pantas untuk dilebihkan atau tidak. Ini sesuai dengan sabda Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Para nabi-nabi adalah orang-orang yang paling berat cobaannya, yang paling berat ujiannya, karena level imannya berbeda dengan manusia biasa. Dan setelah itu datang orang-orang beriman diuji oleh Allah sesuai dengan kadar imannya masing-masing. Jadi makin tinggi level iman seseorang, makin kuat dia beribadah, maka akan datang cobaan-cobaan yang memang berat di pandangan manusia biasa gitu. Cuman Allah SWT akan memudahkan dia untuk melaluinya. Itu terlebih dahulu. Dan sifatnya ujian yang datang itu memang secara individual. Garis bawahi kata-kata saya ini ya. Jadi musibah yang datang atau cobaan yang datang dalam menguji level iman seseorang itu datangnya secara individual. Misal penyakit menimpa dia, misal gangguan orang, misal kalau dia berdakwah ditolak, gitu kan. Jadi individual datang kepada dia. Itu yang dimaksud dengan Al-Ankabut ayat 2 dan ayat 3. Kalau tadi dihubungkan dengan yang terjadi di rakyat Syria, umum masyarakat semuanya kena, gitu kan? Umumnya kena, sampai lebih dari 100.000 orang. Sekarang tercatat kurang lebih dari 120.000 orang yang dibunuh oleh Raja Syria, yaitu Presiden Syria, gitu kan. Dan ini kezaliman yang luar biasa. Kalau ini berbeda, kita lihat dulu. Karena ini datangnya secara umum, beda dengan tadi ya. Saya katakan yang ditanyakan tadi,
Ya, apakah kalian mengira kalian sudah beriman sementara kalian belum diuji? Ini datang secara individu. Kalau datang umum itu berbeda, itu namanya musibah. Bukan cobaan untuk level iman, bukan. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi SAW. Ya, kalau telah tersebar, kalau sudah tersebar kemaksiatan yang merata di tengah-tengah satu masyarakat, maka Allah akan mendatangkan kepada mereka pemimpin yang zalim. Kalau kita lihat bagaimana keadaan Syria, kenapa kok bisa sampai seperti sekarang keadaannya? Kalau saya lebih menitik beratkan kepada pendapat ulama yang saya cenderung dengannya ya, mereka mengatakan kemungkinan besar memang karena terlalu banyak kemaksiatan yang sudah merajalela, dan kembali kepada hadis Nabi tadi. Di Syria itu secara umum ya, memang banyak perbuatan zina, di mana-mana banyak, di Indonesia juga banyak zina. Tapi di Syria secara khusus itu memang sudah menjadi satu kebanggaan ya. Umumnya tidak semua, ada beberapa keluarga mukmin yang tidak, tapi umumnya mereka menjadi satu kebanggaan kalau anak perempuannya itu bisa menjadi penari, anak laki-lakinya bisa menjadi pemukul gendang, yang memukul gendang untuk penari perempuan yang membuka bajunya, orang kenal dengan tari perut. Itu paling terkenal dari Syria, dan itu umumnya mereka mayoritas muslim gitu kan. Dan ini semua adalah indikasi-indikasi yang mendekatkan seseorang pada perzinahan. Karena dengan melihat perempuan begitu, berzina nantinya, gitu kan? Melihat perempuan yang telanjang, yang menari-menari itu kan berzina pada umum. Belum lagi mereka juga sendiri akan dirayu oleh laki-laki hidung belang, diberikan uang yang mahal. Dan memang kalau dia sudah berani pamer badannya di depan umum, maka tentu saja dia akan berbuat kemaksiatan. Jadi bukan mustahil adanya presiden mereka sekarang ini memang karena merajalelanya kemaksiatan, dan itu terjadi kepada semua masyarakat muslim yang memang membiarkan maksiat dan tidak memungkirinya. Walaupun Syria itu adalah nanti di akhir zaman merupakan pusat kekuatan Islam nanti, pusat kekuatan Islam, karena nanti Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa di Israel, di Palestina, gitu kan? Akan dibunuh di Palestina, dan itu Palestina adalah satu wilayah dengan Syria, itu negeri Syam. Dan nanti negeri Syam akan menjadi kekuatan basis kaum muslimin. Setelah itu Nabi Isa akan menegakkan Al-Quran di negeri Syam, menegakkan hukum Allah di negeri Syam bermulanya. Jadi waktu Nabi Isa AS turun nanti di akhir zaman dan membunuh Dajjal, serta menghancurkan semua salib dan membunuh semua babi, serta kata Nabi SAW dalam hadis Sahih riwayat Bukhari Muslim, tidak ada satu rumah pun pada satu di muka bumi kecuali semua masuk Islam ya. Baik dengan dia mau atau secara paksa. Kalau tidak mau maka akan dibunuh, gitu kan. Dan kata Nabi SAW, bagaimana umat akan sesat di awalnya sementara saya ada, dan sesat di akhirnya sementara Isa ada ya. Dan ini dua-duanya Nabi menetapkan hukum Allah. Nabi Isa pun nanti akan menerapkan hukum Nabi Muhammad SAW. Ini juga sesuai dengan sabda beliau ya. Beliau mengatakan kalau seandainya Musa pun masih hidup di zaman sekarang, maka pasti dia akan menjadi pengikutku. Karena Nabi SAW diutus untuk seluruh alam semesta. Memang punya kedudukan negeri Syam itu, punya kedudukan. Tapi kejadian yang terjadi sekarang adalah kita melihat kejadian sekarang. Kita lihat pemimpin yang zalim, dan indikasi hadis menjelaskan karena adanya kemaksiatan. Jadi ayat tadi yang ditanyakan itu lebih datang kepada individu, baik itu penyakit, gangguan orang dan seterusnya, untuk menguji iman seseorang. Dalam menjalani agama, urusan sumber hukum ibadah adalah Al-Quran dan hadis. Dan peraturan pemerintah bagaimana dalam hal madhab? Apakah jika dalam Al-Quran dan hadis sudah ada, boleh tidak mengikuti madhab? Kemudian jika mengikuti madhab, apa boleh bermadhab kepada semua imam sesuai dengan yang sesuai dengan kecenderungan hati fikiran kita? Saya perlu jelaskan dulu madhab. Apa itu madhab? Madhab itu kalau kita terjemahkan secara etimologi bahasa adalah tempat kita menuju ke target, itu madhab. Dikatakan setiap ulama yang sekarang sudah dikenal dengan ada banyak madhab di dunia, tapi yang dikenal dengan madhab Ahli Sunnah wal Jamaah ada 4 imam. Ahli Sunnah wal Jamaah ada 4 imam. Ada Imam Malik, Imam Abu Hanifah yang dikenal dengan Malikiyah dan Hanafiyah. Kemudian ada Syafi'i dan Imam Ahmad yang dikenal dengan Syafi'iyah dan Hanabila. Keempat ini yang diakui oleh madhab Ahli Sunnah wal Jamaah, karena empat-empatnya berselisih pun berselisih di dalil. Misal ada hadis, contoh Imam Malik sama Imam Syafi'i sama Imam Ahmad sepakat dalam satu pendapat,
anjing itu hukumnya haram dimakan, maka haram juga untuk ditransaksikan, dijual, nggak boleh, gitu kan? Karena beranjak daripada pengharaman makannya, gitu kan? Semua yang diharam makan berarti haram ditransaksikan, otomatis kan gitu. Khamr dilarang minum maka tidak boleh dijual, otomatis kan gitu. Babi dilarang maka tidak boleh menjual babi. Imam Abu Hanifah berselisih pendapat. Beliau mengatakan tidak. Ini harus dirincikan. Tidak semua anjing tidak boleh untuk dijual. Beliau mengecualikan anjing untuk berburu. Beliau mengatakan anjing berburu boleh diperjualbelikan. Kenapa? Karena Allah mengatakan dalam surah Al-Maidah ya, ayat 4 bahwasanya boleh seseorang muslim berburu dengan anjing berburu. Kalau boleh intifa'u bihi, memanfaatkan, mengambil manfaat darinya, berarti boleh juga menjualnya, gitu kan? Mereka berselisih dalam hukum, tapi semua masih menggunakan dalil. Nah, 4 ini dikatakan madhab. Maksudnya madhab apa? Tempat seorang muslim bersandar untuk tujuan hukum yang dia ingin ambil, gitu kan? Itu tadi saya berikan definisi. Ya, jadi di sini madhab dulu. Baik, kalau yang anda masukkan sini madhab yang saya katakan tadi, yang disepakati ahli sunnah dengan 4 imam itu, maka tidak ada masalah, gitu kan? Memang dibolehkan kita bermadhab, dan sekarang banyak negara-negara Islam bermadhab, gitu kan? Umumnya orang-orang di Eropa bermadhab Malikiyah, umumnya orang-orang di negara Jazirah Arab bermadhab Hanabilah, Imam Ahmad, umumnya orang-orang di Asia Tenggara bermadhab Syafi'i, umumnya orang-orang di Afrika bermadhab Hanafi, gitu kan? Di Turki juga ada Hanafiyah. Maka ini umumnya negara-negara Islam bermadhab, gitu kan? Tetapi kebijaksanaan yang mesti dimiliki oleh setiap muslim, yang pernah saya pelajari dengan guru-guru fikih kami ya waktu masih di Madinah, mereka sangat bijaksana. Mereka mengatakan ini hukumnya ya, Imam Malik bilang begini, Imam Ahmad bilang begini, Imam Syafi'i bilang begini, Imam Abu Hanifah bilang begini. Ini dalil. Bijaksananya seorang penuntut ilmu adalah bukan melihat fanatisme pada individu siapa di antara mereka ini, tapi melihat dalilnya. Siapa yang paling kuat dalilnya, yang paling benar, maka itu yang kita ikutin. Kan gitu. Bisa saja ada yang Imam Syafi'i tadinya ya punya dalil, mungkin Imam Ahmad nggak punya, mungkin sebaliknya dan seterusnya. Makanya pernah bertemu antara Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik. Ini dua-duanya berbeda ya. Imam Malik ini tinggalnya di Madinah, Imam Abu Hanifah tinggalnya di Irak, dan mereka tidak pernah ketemu ini bertahun-tahun, cuma saling dengar. Orang tahu ulama yang paling kenal sunnah ada di Madinah, Imam Malik, dan ulama yang paling kenal sunnah di Irak adalah Imam Abu Hanifah sezaman. Abu Hanifah meninggal 100 tahun 150 Hijriah, Imam Malik meninggal 179 Hijriah. Pada tahun meninggalnya Imam Abu Hanifah, tahun itulah Imam Syafi'i lahir. Imam Syafi'i lahir di tahun 150, jadi Imam Syafi'i nggak pernah ketemu sama Imam Hanifah, tapi Imam Syafi'i pernah berguru dengan Imam Malik, gitu kan? Pernah berguru dengan Imam Malik. Nah, Imam Malik ini selalu berselisih, umumnya mesti pendapat dengan Abu Hanifah. Kenapa? Imam Abu Hanifah waktu itu tinggalnya di Irak. Di Irak ini banyak orang-orang yang suka ngarang-ngarang hadis. Maka beliau hati-hati sekali dalam menerima hadis Nabi gitu. Dan beliau tidak mau kecuali hadis yang betul-betul mutawatir. Apa mutawatir? Jalurnya banyak. Si A, B, C, D sahabat Nabi. Ternyata satu hadis ya. Ternyata ada jalur lain. Ada dengan F, G, E sahabat Nabi. Jalur lain tapi hadis sama. Jalur lain lagi ada. Ada lagi jalur lain K, L, M ini terus sahabat Nabi. Ada banyak. Ini namanya mutawatir. Hadis yang banyak. Ini beliau terima. Kalau Imam Malik tidak. Imam Malik bahkan dalam ilmu usul fikih mengatakan kaidahnya, semua yang digunakan oleh penduduk Madinah yang pernah disebutkan dalam hadis bisa jadi hujjah. Seperti contoh, sa itu kayak timbangan. Kayak kalau kita zaman dulu tuh tempurung kelapa dipakai untuk nimbang. Kalau kita sekarang pakai besi untuk liter, gitu kan? Nah itu zaman dulu orang pakai sa, ada kotak gitu, ukurannya 2,5 kilo. Imam Abu Hanifah berkata, sa itu ukurannya adalah 2,5 kilo. Mau dia ditaruh di kain kah? Bahannya ya. Mau dia di pelapa kurma, mau dia di besi, intinya bebannya 2,5 kilo. Habis. Patokannya itu. Karena sa di zaman Nabi SAW itu umumnya kilonya 2,5 kilo. Beliau berhujjah dengan Imam Malik bilang enggak. Kalau di luar kota Madinah, maka bisa jadi patokan itu. Tapi kalau di kota Madinah, yang masyarakat Madinah masih pakai sekarang, itu bisa jadi patokan.
Karena ada sak itu kan buatan manusia. Bisa 2,5 kali, bisa 2,7, bisa 2,4, tidak tetap kilonya. Jadi tergantung ukuran besarnya gitu. Maka Imam Malik mengatakan saknya penduduk Madinah itu hujjah. Bisa dijadikan sebagai pegangan. Kalau penduduk luar kota Madinah tidak bisa. Karena umumnya dulu mereka hidup dengan Nabi SAW. Dan Imam Malik ini hidup di zaman tabi'in. Jalur emasnya hadis itu Imam Malik dari Nafi'. Nafi' ini adalah murid dan tangan kanannya Abdullah bin Umar. Kalau Abdullah bin Umar dari Nabi SAW ini dikatakan jalur emas dalam hadis. Setiap ada hadis yang diriwayatkan Imam Malik, Nafi', Abdullah bin Umar maka langsung diterima oleh para ulama. Karena dianggap ini jalur emas. Imam Malik terpercaya, Nafi' adalah ulama ya tabi'in walaupun dia bekas budaknya Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Umar adalah ulama yang terkenal dari kalangan sahabat gitu kan. Jadi jalurnya masih dekat. Nah ini pernah bertemu dua orang ini di musim haji. Waktu bertemu di musim haji, muridnya Imam Malik bilang, "Wahai Imam, di tembok sana ada Abu Hanifah yang selama ini hampir banyak, ini tadi satu contoh aja masalah ya, masih banyak yang lain gitu, mereka berselisih kan gitu selisih. Karena Imam Malik berpegang pada hadis apapun disampaikan oleh penduduk Madinah, termasuk tadi mereka. Kalau Imam Hanifah nggak boleh, karena mereka banyak di Irak waktu itu pembohong-pembohong hadis gitu kan. Ketemulah Imam Malik waktu ketemu, datang ke sana tanya, terus ngobrol berdua, tapi nggak ada murid yang hadir gitu. Setelah selesai berdialog ringan, gitu kan, Imam Malik berpisah, kembali ke muridnya. Lalu muridnya tanya, "Wahai Imam, bagaimana pendapat anda tadi dengan Abu Hanifah?" Kata Imam Malik apa? "Saya telah bertemu dengan seseorang, kalau dia ingin membuat tembok masjid ini berbicara, dia bisa buat berbicara." Artinya luar biasa hujahnya gitu. Jadi mereka memang beristidlal, punya dalil yang jelas dari wahyu. Hanya masalah penjabarannya saja yang berselisih. Kalau mazhab ini yang anda maksudkan, maka tidak ada masalah. Tapi kalau tadi anda bilang semua mazhab sesuai dengan akal fikiran kita, itu nggak boleh. Karena orang Syiah mengatakan itu mazhab. Sekarang kan orang-orang Syiah ini yang mengkafirkan sahabat, mengatakan Quran kurang, mereka mengatakan kita mazhab Syiah kok. Tidak mengaku kelompok, mengelabui orang Islam. Gimana caranya mazhab? Itu kan berarti tujuan, ya mazhab saya katakan tujuan seorang Muslim menyandarkan dirinya untuk mengambil sebuah hukum, itu madhab gitu kan. Maka berarti diambil hukum dong dari orang-orang Syiah, nggak bisa. Berarti kita juga sama mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Aisyah, mengatakan Quran kurang, yang mengatakan sahabat kafir itu tidak bisa, nggak mungkin. Jadi nggak semua madhab, tapi madhab yang memang diketahui oleh ahli sunnah wal jamaah, dan itulah 4 imam yang sudah masyhur. Ini saja kalau kita pegangin madhab mereka, ikutin pendapatnya itu sudah luar biasa gitu. Karena mereka masuk dalam semua lini kehidupan kita. Semua lini kehidupan kita. Jadi sangat luas sekali bahasan-bahasan yang dibahas oleh mereka. Setelah mereka meninggal pun, para murid-murid mereka itu membukukan apa yang mereka pernah belajar dari gurunya, dan akhirnya berkembang. Gitu kan, berkembanglah hukum-hukum syar'i yang diambil dari para imam ini. Jadi kalau kembali kepada imam ini, Allahu a'lam tidak ada masalah, 4 imam ini kan gitu. Itu yang saya maksudkan tadi dengan masalah madhab ya. Jadi di sini dikatakan, apakah boleh bermadhab ke semua imam sesuai dengan dengan kecenderungan hati pikiran kita. Jadi kalau 4 madhab nggak ada masalah, tapi tetap lebih baik anda sebagai penuntut ilmu untuk melihat yang paling benar hujahnya. Ya. Kemudian kalau seandainya dia memang bukan madhab 4 ini, maka itu umumnya tertolak oleh para ulama, karena umumnya mereka juga tidak menggunakan dalil yang benar. Allah a'lam. Waalaikumsalam. Amalan sunnah apa yang boleh dilakukan di Raudhah Masjid Nabawi? Raudhah artinya taman. Setiap saya pimpin jemaah haji dan umroh, saya selalu ingatkan poin ini. Dan mudah-mudahan dengan adanya shootingan kita, adanya jemaah yang hadir di sini, diupload nanti di web saya ataupun di YouTube, bisa difahami oleh semua umat Islam. Mudah-mudahan Allah memudahkan ini untuk sampai kepada kita semua dan menjadi ilmu landasan. Hadis Nabi ada namanya sababul wurud. Al-Quran ada sababun nuzul, sebab turunnya ayat. Kalau ada sababun nuzul, semua orang yang mempelajari sebuah hukum dari ayat itu punya kewajiban secara ya ilmiah, secara tuntutan ilmu untuk mempelajari sebab turunnya supaya dia faham, gitu kan? Karena sebab turun itu menjelaskan kenapa Allah turunkan, dan hukumnya lebih jelas buat kita. Ada hadis, tapi tidak semua ayat ada sebab nuzulnya. Ada hadis Nabi juga ada sebab urut, sebab disebutkannya, gitu kan? Dan tidak semua hadis ada sebab urut. Nah, sebabnya Nabi sebutin itu menjadi pemicu kita memahami apa yang Nabi SAW maksudkan. Ada hadis yang berbunyi, ma baina baiti
wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dengan mimbarku taman dari taman surga. Banyak orang mencaplok hadis ini begitu saja. Oh ini taman surga, sudah. Keluar akhirnya tanpa mempelajari hadis-hadis Nabi, tanpa mempelajari sebab disebutkannya hadis, tanpa melihat bagaimana pendapat para sahabat dengan hadis ini, bagaimana ulama-ulama sunnah memahaminya, tidak. Langsung saja mencaplok, akhirnya mereka bilang taman surga. Maka harus sholat di situ, harus berdoa di situ, doanya makbul. Ini, itu beragam macam keluar hukum yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Baik, saya jelaskan dulu sebab urutnya. Nabi SAW dalam hadis Bukhari dikatakan satu hari pernah keluar dari rumahnya menuju ke masjid. Kebetulan rumah Nabi SAW, terutama yang bersama dengan Aisyah itu bersampingan dindingnya dengan masjid Nabi SAW. Makanya dalam hadis Bukhari yang lain dikatakan Nabi SAW kata Aisyah, waktu beritikaf di masjid, beliau memasukkan kepalanya ke jendela rumahku. Lalu aku menyisirkan rambutnya. Waktu itikaf kan tidak boleh pulang gitu kan, kecuali darurat. Maka itu saking dekatnya rumah Nabi SAW. Nabi pernah keluar, beliau temukan ada sahabat yang sedang mengaji, ada yang sedang berzikir, ada yang saling menasihatin. Semua ibadah, semua ibadah. Lalu karena melihat perilaku mereka, Nabi SAW bilang, waktu itu kebetulan memang rumah Nabi hanya antara mimbar dengan rumah beliau. Itu masjid, itulah masjid. Zaman itu ya, nggak ada masjid lain, nggak kayak sekarang luas, cuma itu saja. Antara rumah Nabi dengan mimbar, itulah masjid, jadi masjid. Lalu beliau mengatakan, karena lihat perilaku sahabat antara rumahku dengan mimbarku taman dari taman surga. Baik, sekarang bagaimana memahami hadis ini? Dengan sabda Nabi tadi, dengan sebab Nabi menyebutkannya. Kita lihat banyak sekali hadis juga menjelaskan bahwasanya majelis ilmu, majelis zikir seperti ini, itu adalah taman dari taman surga, gitu kan? Ada hadis yang menjelaskan masalah itu. Apakah berarti kalau kita dulu di Al-Azhar ini juga taman dari taman surga? Tidak. Berarti yang dimaksud oleh Nabi SAW bukan hakikatnya taman surga, tetapi apa? Perilaku-perilaku sahabat ini, perilaku-perilaku yang membuat ini seakan-akan di taman surga. Gitu. Itu maksudnya. Makanya para sahabat kita temukan tidak pernah ada yang beribadah khusus di Raudhah saja. Tidak ada. Waktu zaman mereka itu memang masjid semuanya gitu kan. Tapi waktu mulai berkembang di zaman tabi'in, di zaman khilafah Umayyah itu pernah ada perluasan Masjid Nabawi. Kan? Tapi mereka tetap aja sholat di ujung sana, perluasan dengan sholat di sini sama saja. Kalau saya biasa katakan pada jemaah saya, Anda sholat di Raudhah dengan Anda sholat di perluasan selama masih dalam fisik masjid tetap 1000 pahalanya. Karena sabda Nabi SAW sholat di Masjid Haram Mekah, di Haram Mekah 100.000 pahala. Sholat di masjidku ini, kata-kata masjidku ini kata ulama selama bersambung safnya, gitu kan? Maka itu berarti masjid Nabi SAW. Pahalanya 1000. Nah perluasan sama saja. Sekarang akhirnya banyak sekali perbuatan yang Nabi SAW tidak contohkan. Mereka masuk berebut sampai susah sholatnya di Raudhah, gitu kan? Seakan-akan kalau tidak sholat di Raudhah tidak sah, tidak afdal datang ke Madinah. Ini dari mana pemahamannya? Gitu kan? Kalau kita mau tahu, oh ini dulu memang di sini posisi masjid, iya, tapi jangan berlebihan. Gitu kan? Jangan menganggap memang itu punya kelebihan khusus karena memang kita tidak punya dalil secara khusus menyebutkan kecuali hadis tadi yang saya sebutkan itu. Dan itu pun ada sebab disebutkannya oleh Nabi SAW. Jadi Anda datang masjid Nabi beramal di mana saja. Di mana saja tentunya, gitu kan? Bahkan ulama mengatakan lebih afdal orang sholat di saf pertama Masjid Nabawi daripada di Raudhah. Saf pertama kan di depannya Raudhah, gitu kan? Karena kenapa banyak sekali hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang fadilah sholat saf awal. Kata Nabi SAW, "La ya'lamun nas ma fi nida'i wa safil awal la atahuma walau habwa." Kalau orang-orang tahu apa yang tersembunyi di azan dan saf pertama, maka mereka akan mendatangi keduanya walaupun merangkak. Itu lebih afdal daripada dia sholat di Raudhah karena sudah menjadi saf awal di depannya. Apalagi nanti ini setelah perluasan Haram Mekah yang sekarang sudah luar biasa ya, 3 tahun ke depan ini Anda lihat sudah luar biasa itu menampung sekian juta jemaah. Setelah itu kerajaan Saudi akan pindah meluaskan Madinah. Nanti kuburan Nabi SAW dan saf awal yang sekarang ini itu berada di tengah-tengah masjid nanti. Ekspansinya keluar ke depan, gitu kan? Orang kalau menganggap Raudhah saja maka orang akan terus kumpul di situ sampai desak-desakan. Ada yang sholat sampai diinjak kepalanya, gitu kan? Nggak ada sama sekali hal yang mendesak untuk itu. Maka kalau Anda tanya apakah ada amalan sunnah yang dikerjakan, saya katakan tidak ada kecuali amalan umumnya.
Sholat tahiyat masjid umum untuk semua di seluruh seluruh penjuru Masjid Nabawi sama. Jadi ini sudah umum pendapat para ulama. Bagaimana kita menyikapi dalil yang ada perbedaan pendapat ulama? Misal gerakan ruku, ada yang menafsirkan tangan yang duluan sampai ke tempat sujud dan ada yang menafsirkan lutut duluan. Apa artinya kita boleh melakukan keduanya atau harus memilih salah satunya yang diyakini? Saya katakan tadi, lihat dalil yang terkuat. Pendapat dua ini mana dalilnya? Anda temukan ada dalil, Anda lihat riwayat siapa? Kalau mau lebih dalam lagi, lebih ilmiah cari tahu tentang dalilnya, gitu kan? Maka kita akan temukan insya Allah, oh ternyata ini hadis Bukhari, ini hadis Tirmidzi. Tentu hadis Bukhari didahulukan, kan gitu. Berbeda. Kalau bertemu antara misal pendapat pertama mengatakan Nabi SAW mengatakan sholatlah begini misalnya, dengan pendapat kedua berpegang pada pendapat sahabat bilang saya melihat Rasulullah. Dalam ilmu hadis perkataan Nabi secara langsung lebih diterima daripada penyampaian sahabat, walaupun sama-sama kuat, gitu kan? Itu namanya mempelajari dalil, kita pelajari. Kalau saya tekankan sedikit, berhubungan dengan masalah lutut dan telapak tangan ini memang berselisih dengan satu hadis. Bukan ada dua hadis, tidak. Yang Nabi SAW mengatakan jangan kalian sujud seperti unta sedang duduk. Itu hadisnya, gitu kan. Nah, mereka sekarang ini karena para sahabat sudah faham, kan lihat Nabi langsung. Oh, Nabi sujudnya begini. Sudah selesai, mereka ikutin. Nah, berjalan waktu, para tabi'in ini mereka tidak bingung apakah pada saat itu lutut dulu atau tangan dulu yang turun. Kembali kepada dalil yang sama, maka mereka melihat bagaimana unta duduk. Nah, ternyata unta kalau duduk itu biasa menurunkan dulu apa? Ya, kakinya dulu, gitu kan? Kemudian baru dia turunkan tangannya. Nah, ini berarti menandakan memang unta itu tidak diikuti dengan cara itu. Tetapi terkadang, kata ulama, terkadang unta itu mengubah posisinya. Kadang-kadang dia melakukan hal yang berbeda. Kadang-kadang dia turun dulu dengan tangan depannya, baru kakinya. Kadang-kadang dia balik. Kadang-kadang unta itu juga duduk dulu, baru tangannya yang turun. Nah, pendapat yang saya pegangi pribadi Allahu alam, diantaranya itu disebutkan oleh Syekh Jibrin, ya. Beliau mengatakan bahwasanya khusus masalah ini, dan Ibnu Qayyim rahimahullah pun menggabungkan ini. Ibnu Qayyim mengatakan dalam sifat sholat itu bahwasanya karena hadisnya satu dan tinggal berselisih bagaimana unta duduk, gitu kan? Dan unta ini terkadang melakukan kedua gerakan ini, maka berarti boleh dilakukan keduanya. Yang penting dia istidlalnya hadisnya sama. Ini yang dimaksudkan. Jadi kalau khusus masalah ini, maka kita bisa melakukan keduanya. Makanya buku sifat sholat yang saya bawain tuh, yang selalu saya bilang sifat sholat Nabi, wudu dan Nabi yang warna ungu, terbitan Pusaka Ibnu Umar, itu di situ disebutkan pendapat dua-duanya. Beliau kasih gambar satu boleh turun dengan telapak tangan, atau gambar yang keduanya boleh dengan lutut. Hanya saja beliau mengatakan kalau mau turun dengan telapak tangan dulu, tidak boleh pantatnya mohon maaf ke atas, sehingga betul-betul menyerupai unta, gitu kan. Kalaupun dia mau turun telapak tangannya dulu, maka harus bersamaan turun antara telapak tangan dengan lutut. Begitu sudah dekat dengan lantai, baru telapak tangannya turun. Jadi tidak boleh telapak tangan turun, pantatnya naik. Nah, itu yang tidak boleh. Ini pendapat yang menyatukan. Allahu a'lam. Mohon saran Ustadz, buku apa yang bisa Ustadz, buku apa yang bisa saya berikan mungkin ya pada masjid atau musola yang masih banyak melakukan amalan bid'ah? Sebenarnya buku umum saja ya, buku umum. Tapi ada buku-buku induk yang kita lebih prioritas. Seperti misal kalau buku-buku yang berhubungan dengan masalah fikih digabungkan dengan akidah, digabungkan dengan masalah akhlak, digabungkan dengan masalah umumnya banyak ya, adab, itu saya sarankan Minhajul Muslim, bukunya Imam Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah, yang diterbitkan oleh Darul Haq sekarang, terjemahannya sudah ada, gitu kan. Kalau mau juga yang lain ada buku Bulughul Maram, gitu kan, yang berhubungan dengan masalah hukum-hukum fikih ya. Kalau berhubungan dengan masalah akidah cukup banyak buku Kitabut Tauhid ya. Semua buku berbicara tentang masalah tauhid kita hadiahkan. Sebenarnya umumnya buku yang sering saya bawain situ sudah saya sengaja bawain sini tuh untuk jadi referensi. Dan saya selalu bilang kan,
Bapak Ibu yang punya kelebihan uang, beli satu paket nih, ada 58 judul yang biasa saya bawain kan. Beli ini, hadiahkan ke masjid, hadiahkan ke pesantren, hadiahkan ke imam, ustadz atau dai yang biasa Anda kenal. Mungkin bisa jadi referensi buat dia. Itu biasanya sih sudah tergabung banyak sekali bahasa di dalamnya, Allahu a'lam. Kalau suami mukul istri, istri harus bagaimana? Apakah boleh membela diri? Maksudnya apa nih? Pakai ilmu bela diri atau? Yang paling pertama sekali, suami, semoga Allah berikan hidayah ya, kalau ada orang yang sudah melanggar ini. Tidak dibolehkan memukul kecuali dengan dua alasan. Yang pertama, Anda memang sudah melalui proses sebelumnya. Apa Allah katakan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallati takhafuna nusyudahunna. Wanita-wanita istri yang kalian takut nusyudnya, tidak menjalankan kewajiban dari Allah, melayani suami, biologis, makanan, bersihin rumah. Apa yang kalian harus lakukan? Fa'idhuhunna. Yang pertama nasihatin, ingatin. Ini nggak boleh, haram ya. Terus diingatin. 2-3 kali diingatin, tidak mau, tetap dilanggar, maka apa? Wahjuruhunna fil madaji'. Boikot, diranjang. Jangan digauli. Jangan dipeluk, jangan dicumbuin. Ini ulama mengatakan batasnya kembali kepada hadis Nabi yang lain, tidak layak seorang muslim menghajar saudaranya lebih dari 3 hari. 3 hari maksimal. Nanti kalau dia jangan juga hajarnya tidak aja ngomong. Begitu istrinya bilang ada apa, enggak mau jelasin. Enggak, saya enggak mau, saya lagi hajar kamu. Enggak. Ya pada saat kita sudah hajar dan ada efeknya, dia sudah mulai bertanya, jelasin. Kamu begini-begini, diluruskan, gitu kan? Kalau tidak mau juga, balu wadribuhun, baru boleh dipukul. Tapi pukulnya pun ulama mengatakan darbatun ghairu mubarrah, pukulan yang tidak boleh berbekas. Sebagian ulama tafsir menjelaskan masalah ini dengan pukulan kayu siwak atau dengan jari yang ditujukan kepada tangan dia dan mengatakan kamu salah. Kalau tetap juga dia tidak mau, gitu kan? Maka diceraikan. Bukan box-boxan, gitu kan? Bukan nampar-nampar, itu nggak boleh. Makanya kata Nabi SAW, tidak boleh seorang mukmin menjelek-jelekkan, menghardik, menjatuhkan, dan jauhilah wajah. Nah kita ini sudah terbiasa, karena film, sinetron semua menceritakan tampar-tampar wajah. Suami tampar, istri juga tampar. Ini ajang gulat atau rumah tangga gitu kan. Jadi memang tidak ada itu dalam Islam. Kalau diingatkan tidak mau, maka memang tidak usah bertahan. Tapi ini tahapan-tahapannya gitu kan. Jadi kalau misalnya sudah diingatkan, ya kemudian memang tidak mau dan seterusnya, maka tahapannya tadi. Ini bagi suami. Baik, bagi istri, pada saat Anda diingatkan, Anda harus bisa terima. Ini umumnya dulu saya sampaikan hukum syar'i. Bagaimana kalau seandainya seorang suami mungkin dia orang fasik yang tidak paham agama, memang dia dasarnya bawaannya kasar, memang suka mukul, main tampar. Bagaimana keadaannya seorang istri? Ulama fikih sepakat kalau seorang suami memukul hal-hal yang dilarang secara syar'i seperti menampar wajah, menendang, menyakiti secara fisik sampai luka, maka si perempuan boleh meminta cerai. Kan gitu. Nggak ada gunanya untuk bertahan dengan orang seperti itu. Atau dia tidak memberikan nafkah batin dan materi selama 6 bulan, itu sudah boleh. Peraturan di Departemen Agama kita kan sudah ada juga di buku nikah itu. Makanya si perempuan boleh ngajukan iwad. Iwad kalau nggak salah di Indonesia Rp10.000, nanti hakim akan memberikan keputusan. Tentu sebelum dikasih keputusan cerai, biasanya melalui proses. Hakimnya itu mengundang si suami, mengingatkan, dinasehatin. Siapa tahu dia tobat, maka nggak jadi perceraian. Tapi dengan cara ini, si perempuan boleh menyelamatkan dirinya sementara dari hal-hal yang berbahaya buat dia dari si suami tadi. Tentu jauh sebelumnya sudah saya ingatkan waktu kita bahas manajemen rumah tangga ya. Makanya cari suami yang soleh, yang memang tahu hukum Allah. Sama juga bapak-bapak itu cari istri yang soleh. Jangan setelah menikah baru nyesal, kan gitu. Baru kenapa ya kenapa pasangan saya tidak sholat ya, kenapa suka begini ya, kenapa suka begitu ya. Pertanyaannya kenapa Anda menikah, gitu kan? Masalahnya itu menikah sama orang lain. Jutaan, miliaran orang yang ada keluar dari masjid, banyak orang soleh. Kenapa cari orang yang tidak baik? Masih banyak gitu kan. Masalahnya kita kadang-kadang kurung diri kita di bingkai hidup yang kita buat sendiri. Kalau saya tidak nikah dengan orang ini, saya bisa gila benar nanti. Padahal sebenarnya manusia selain dia banyak kan, sama saja gitu kan. Bedanya manusia apa?
Kata para ulama, manusia itu bedanya cuma perut ke atas, perut ke bawah sama saja, gitu kan? Ini bedanya nih, mukanya, matanya, alisnya beda di atas perutnya pun, tapi kemaluannya sama saja. Makanya sabda Nabi SAW apa? Kalau engkau melihat sesuatu yang menarik dari lawan jenismu, gitu kan? Yang bukan halal buat kamu, kita jalan lihat perempuan tertarik, perempuan lihat laki-laki tertarik, maka kembalilah dengan pasangan halalmu, kata Nabi SAW, karena dia memiliki apa yang dimiliki oleh orang itu, kemaluannya sama saja. Selesai gitu kan. Jadi begitu konseptualnya. Makanya cari orang-orang yang baik sebelumnya. Wasiat Nabi SAW jelas masalah itu. Salat qalbiyah. Ini dari mana salat qalbiyah? Salat qabliyah maksudnya mungkin ya. Ini tulisnya salah juga. Ini juga bukan Pak Ustadz, Pak Custad gitu. Ya. Salat qabliyah maghrib dan qabliyah isya, Rasulullah lakukan apa tidak? Wah ini seperti saya jadi anak siswa di sekolah ya. Lakukan atau tidak? Baik, Rasulullah SAW menyampaikan gitu kan. Kata Nabi SAW dalam hadis yang hasan riwayat Imam Ahmad ya, tentang salat qabliyah maghrib, siapa yang ingin salat antara azan maghrib ya dan iqamah, maka sebaiknya dia kerjakan. Ada perintah, liman sya gitu kan. Semoga atau bagi yang mau, ada saja. Ada juga dari lain mengatakan antara azan dan iqamah ada sunnah 2 rakaat, itu hadis sahih juga. Maka semua salat qabliyah yang tidak ada fadilah secara khusus itu qabliyah maghrib dan qabliyah isya. Maksudnya nggak ada fadilah khusus seperti misalnya qabliyah duhur, itu ada fadilahnya kan. Siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum duhur ada qabliyahnya, dan 4 rakaat sesudah duhur Allah akan haramkan baginya neraka. Semoga Allah merahmati orang yang rutin menjaga 4 rakaat sebelum asar, ada fadilah. Salat qabliyah sebelum subuh ya, rakaatai fajar khairun ma fiha, 2 rakaat antara azan dan iqamah subuh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya, ada fadilah. Tapi qabliyah maghrib dan isya tidak ada fadilah khusus. Maka ulama mengatakan masuk dalam umumnya dalil yang mengatakan antara azan bainal azanaini shalah, di antara 2 azan, salat azan dan iqamah ada salat sunnah, maka masuk dalam kategori itu. Terdapat kondisi kerja di sebuah perusahaan swasta, sebuah hal yang manusiawi. Jika terdapat kesalahan yang bisa ditolerir, bagaimana sikap pemimpin yang bijak menanggapi anak buahnya yang melakukan kesalahan? Ya diingatkan sesuai dengan peraturan, gitu kan? Dia terlambat datang diingatkan. Hukuman perusahaan apa dijalankan hukumannya? Diskorkah, dikeluarkankah? Ya jalani. Amanah yang telah Allah berikan kepada anda itu kan amanah. Tidak boleh pinjamkan uang pegawai kecuali dengan syarat 1, 2, 3, 4, 5. Ya nggak boleh, walaupun teman dekat kita nggak boleh kita pinjamkan kalau dia tidak masuk dalam kategori itu. Harus begitu, itulah yang namanya amanah, gitu kan. Cara bertaubat dari menzalimi seseorang adalah dengan mengembalikan haknya. Bagaimana jika kasusnya membeli barang palsu atau tiruan? Hal ini menzalimi pemilik. Bagaimana cara taubatnya? Pertama taubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentu kita kalau tahu di mana siapa pemiliknya disampaikan, saya beli di pasaran seperti ini. Saya mohon maaf. Itu konsekuensinya. Kita berani melangkah, berani meminum racun, ya berani menanggung penyakitnya, masalahnya, efeknya. Harus ada begitu. Berani memukul orang, siap untuk dipukul. Otomatis tidak mungkin kita pukul orang lalu dia diam. Kan gitu. Ada responnya. Kan begitu. Kita keluar hujan berarti berani basah, gitu. Ada konsekuensi begitu kan. Jalan di kegelapan malam siap tertusuk, umum itu sudah tidak ada masalah. Nah sekarang kalau kita sengaja membeli sudah jelas barang palsu, sengaja ya, secara sengaja, maka berarti harus konsekuensinya minta maaf, kembalikan, taubat nasuha. Tapi kalau kita beli kita nggak tahu, itu lain hukumnya, nggak ada masalah. Di sini dikatakan bagaimana cara mengembalikan haknya? Apakah dengan membeli barang asli yang sejenis sudah termasuk mengembalikan haknya? Jawabannya tidak. Nggak ada hubungannya antara anda beli barang barunya dengan barang yang sudah kita ambil. Setiap barang punya hukum. Barang yang sudah kita ambil haram, barang yang kita beli baru halal, nggak ada hubungannya. Bukan berarti kita sudah membanggakan haknya, tidak, karena ini harus tetap dikembalikan barangnya. Kalau kita merendah diri di hadapan seseorang ulama, syekh atau orang berilmu, juga nggak boleh ya Ustaz. Boleh, merendahnya bagaimana dulu? Kalau merendah itu dengan cara tawadhu dalam Islam ya,
Seperti sabda Nabi SAW, "Man tawadha lillah, rafa'allah." Orang yang merendah karena Allah, maka Allah akan mengangkatnya. Bagaimana cara merendah dalam Islam? Bukan merendah itu jalan sambil bungkuk-bungkuk, enggak. Dalam Islam merendah itu seperti misalnya ketemu orang, sapa, senyum, ya, negur. Kita merasa sama dengan dia, gitu kan? Itu namanya merendah. Jadi bukan merendah. Kalau Anda masuk di sini merendah dengan orang yang berilmu dengan cara nunduk. Ya, seringkali kalau saya masuk ke beberapa masjid, karena dilihat saya mungkin muka Arab dipanggil Habib, gitu kan. Kemudian tangan saya mau dicium, saya tarik. Saya larang, nggak boleh, jangan Pak, nggak usah. Dalam Islam tidak ada begitu. Sahabat tidak pernah disebutkan pernah mencium tangan Nabi. Maka kita juga tidak boleh lakukan itu. Nabi tidak ada lebih mulia dari itu kan. Nabi SAW kalau salaman ya salaman dengan para sahabat biasa gitu. Dan Nabi SAW tidak menginginkan sahabatnya seperti itu. Jadi beliau kalau jalan dengan para sahabat tidak bisa dibedakan antara beliau dengan sahabatnya kecuali orang yang mengenalnya. Beliau jalan sama-sama, model pakaiannya sama gitu kan. Bahkan Nabi SAW untuk melatih kerendahan ini ya, yang dimaksud dengan kerendahan yang syar'i ya, beliau setiap habis sholat selalu dihidangkan susu kambing di sebuah nampan yang besar, lalu beliau minum. Setelah beliau minum, beliau berikan ke sahabatnya di sebelah. Sahabatnya buat lingkaran, nanti ini minum lagi bekas Nabi, ini lagi minum bekas sebab so, sampai mutar ke Nabi SAW lagi untuk menghilangkan rasa sombong atau merasa diri lebih dari orang lain. Kita dalam salat saf suruh rapatkan kaki kita, siapapun dia, gitu kan, walaupun dia tukang sampah kakinya hitam, tetap kita sentuhkan pada saat sholat, nggak ada hubungannya, gitu kan. Maka seperti itu dalam Islam itu. Jadi kalau dimaksud merendah ini dengan cara membungkukkan diri, merendahkan kita di depan dia, itu nggak boleh dalam Islam, gitu kan. Itu lain. Kalau orang tua sama anak berbeda. Kalau memang ke tradisi kita misalnya mencium tangan adalah menghormati orang tua, dibolehkan. Tradisi hukum di zaman Nabi Yakub alaihissalam adalah boleh sujud kepada orang tua. Makanya kan Nabi Yusuf alaihissalam pada saat bertemu dengan ayahnya, atau setelah berpisah lama kan beliau sujud di bawah kakinya Yakub, tapi bukan niatnya sujud karena selain Allah, bukan. Karena zaman itu dibolehkan, gitu kan. Tapi kalau sekarang berbeda. Waktu Muadz bin Jabal pulang dari Yaman, kemudian tiba-tiba sujud di bawah kaki Nabi SAW. Sujud di bawah kaki, sahabat sujud di bawah kaki. Nabi SAW pegang pundaknya disuruh berdiri. Kata Nabi, kenapa kau lakukan hai Muadz? Kata Muadz, ya Rasulullah di Yaman, ya di tempat saya berdakwah, itu kebiasaannya orang masyarakat Yaman, kalau menghormati satu orang maka disujudi kakinya. Saya anggap anda orang yang paling berhak untuk disujudi. Kata Nabi SAW, tidak hai Muadz, kalau boleh sujud selain daripada Allah, saya suruh perempuan atau istri sujud di bawah kaki suaminya. Ya, Nabi SAW larang gitu kan. Nabi SAW larang. Jadi kita tidak boleh berlebihan sini. Artinya kayak tradisi orang di Timur Tengah misalnya, sampai hari ini dari zaman Nabi SAW itu diterapkan kalau mereka menghormati orang tuanya, itu kebanyakan mereka mencium kepalanya. Mencium kepalanya. Kalau kita Indonesia mungkin mencium tangan. Nah selama niatnya menghormati orang tua yang memang kita diperintahkan oleh Allah untuk menghormati, nah itu tidak ada masalah. Tapi kalau kita umumnya orang kita tidak kenal, gitu kan? Kayak tadi saya kasih contoh itu, semua orang mencium tangannya, semua orang itu tidak boleh sebenarnya. Jadi karena memang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Kalau kita kembali ke rumah bercanda dengan adik-adik kandung dan kakak kandung perempuan, termasuk bercanda yang sia-sia ya Ustaz. Saya laki-laki, baik. Jadi kalau memang bercandanya sifatnya halal, tidak ada berbau kemaksiatan, maka tidak ada masalah. Jadi tidak ada masalah. Nabi SAW pernah bercanda dengan sahabat, gitu kan? Pernah ada sahabat lagi megang kucingnya, gitu kan? Kemudian kucingnya itu sakit, dan Nabi SAW mengatakan ya kepadanya, mana ya kucingmu, ya yang kecil itu, gitu kan? Bercanda Nabi SAW. Maka itu dibolehkan. Nabi SAW bercanda. Artinya orang bercanda pada hal-hal yang mubah, dibolehkan. Gitu kan, bercanda hal yang mubah, menghibur orang yang sakit, menghibur orang yang sedang bersedih kena takziah, itu dibolehkan. Kita mungkin bercanda dengan dia, gitu kan, maka itu boleh. Seorang suami yang memuji istrinya atau memuji istri memuji suaminya, gitu kan, walaupun mungkin tidak pada level itu tapi dipuji sama dia, dia masuk dalam bab candaan. Itu insya Allah tidak ada masalah. Tentu lebih baik kalau kita bisa mengisi candaan itu dengan hal-hal yang bermanfaat. Dan hal-hal yang bermanfaat. Mohon bimbingannya agar tidak mudah lupa atau cara paling jitu menuntut ilmu dengan membaca buku. Sudah saya ajar caranya. Siapa yang ingat? Beli buku, buka dulu plastiknya. Kemudian baca daftar isinya.
cari mana yang paling Anda suka, coret, kemudian mulai sebelum ditaruh di rak baca 5 menit sebelum ditaruh ya, jangan sudah dibuka taruh, salah, ikutin ini ya. Baca dulu menunya, ya isinya, kemudian tandain halaman berapa yang paling menarik, kemudian baca 5 menit sebelum ditaruh, per judulnya 5 menit. Kalau 6 judul berarti Anda baca setengah jam, berdiri sambil baca, baru taruh. Nanti insya Allah akan memicu kita membaca yang lainnya. Ada orang beli 30, sudah 10 tahun buku nggak dibuka-buka, 30 buku nggak pernah. Oh dulu saya pernah beli ini Ustaz, tapi belum saya buka gitu. Itu banyak, maka harus dijauhi gitu. Dan usahakan satu hari ada jeda waktu di mana kalau bisa luangkan waktu berapa menit untuk baca buku. Sama halnya dengan saya sering ingatkan, setiap hari ada jeda waktu di mana baca Quran. Berapa saja, berapa ayat saja. Saya pernah terapkan lagi di Kalibata, saya lagi nunggu mobil antri untuk keluar ke parkiran gitu kan. Ada Quran depan saya ambil. Saya sempat baca berapa mobil itu depan saya, itu baca 1 lembar timbal balik. Hanya dari antrian 5-6 mobil yang mau bayar parkiran. Di lampu merah juga begitu, sambil nunggu kalau ada belum saya baca hizib tertentu, saya ambil Qurannya saya baca. Sampai 1 menit selesai. Orang sebelah-sebelah saya mungkin ada yang sibuk, nunggu lampu merah, lama ya, kenapa ya, melamun. Untuk apa? Ambil Quran baca zikir, mulut kita lisan itu bisa dilakukan gitu kan. Tafsir Al-Quran manakah yang mudah untuk dipelajari dan difahami untuk pemula? Di toko buku ada beberapa tafsir seperti Ibnu Katsir, At-Tabari, Al-Muyassar dan Tafsir Al-Misbah. Kalau Ibnu Katsir itu berhubungan dengan Tafsirul Athar namanya. Jadi tafsir itu ada yang sifatnya athar, memuat semua dalil yang ada, hadis-hadis yang kuat, yang lemah, dikuat, itu namanya tafsir athar, induknya Ibnu Katsir. Ada tafsir yang berhubungan dengan hukum ya, tafsir Qurtubi namanya. Ada di antaranya itu tafsir ahkam namanya, memang hukum. Ayat hukumnya ini, hukumnya ini, hukumnya ini. Jadi ciri khasnya Qurtubi rahimahullah itu beliau mengatakan misalnya ayat tentang apa, nanti dari ayat ini ada 10 hukum, 1, 2, 3, 4, 5 hukum-hukum. Ada tafsir yang sifatnya membahas umum saja. Ayat ini maksudnya ini, 1 kalimat, 2 kalimat, 1 paragraf maksimal penjelasannya. Itu seperti tafsir ya, Jalalain misalnya. Nah kalau tafsir yang disarankan memang untuk pemula itu adanya tafsir Al-Muyassar tadi. Karena memang dia coba menggabungkan umumnya pendapat-pendapat gitu kan, dan sudah diterimakan dalam bahasa Indonesia. Kalau tafsir Al-Misbah Allahu alam ini ya, saya sarankan dijauhi kalau saya pribadi. Nanti Anda yang pakai jilbab nggak pakai jilbab nanti. Bagaimana hukum salaman dan bersentuhan dengan yang bukan mahram? Jangan tulis muhrim ya. Muhrim itu orang yang pakai baju ihram. Jadi kalau ditanya bagaimana hukum salaman dengan yang bukan muhrim, dengan yang bukan berihram berarti. Jadi mahram. Mahram itu maksudnya yang terlarang untuk dinikahi. Haram, gitu kan? Mahram. Nah sekarang hukum bersalaman dengan yang bukan mahram. Cukup hadis Nabi SAW yang berbunyi apa? La yut'ananna ahadukum bimikhyatin min hadid khairul lahum min an tamassu yadu imra'atin la tahillu lah. Seseorang di antara kalian ditusuk dengan besi yang tajam. Kata ulama hadis maksudnya nanti pada hari kiamat itu kan akan datang siksaannya. Lebih baik dia ditusuk dengan besi yang tajam daripada tangannya bersalaman atau bersentuhan dengan yang bukan mahramnya, yang tidak halal bagi dia, kan gitu. Jadi nggak boleh memang salaman. Bagaimana dengan tradisi kita? Itu tradisi, harus ditinggalkan. Anda Muslim, harus berlaku hukum Allah. Saya sudah berapa kali bahasakan, jadikan Islam sebagai tradisi, jangan tradisi diislamkan. Ini yang salah. Di Indonesia banyak tradisi kita mau diislamkan. Bajunya telanjang, tapi kena pernikahan, udah Muslim orangnya, diislamkan, nggak bisa, haram tetap, berdosa gitu kan. Harusnya Islam yang ditradisikan dari bangun tidur sampai tidur lagi, mestinya begitu. Jadi nggak boleh. Juga dalam hadis dikatakan, kata Nabi SAW, Ana la usafihun nisa, saya tidak menyalami wanita yang tentu bukan mahram beliau SAW. Bagaimana hukum menggunakan alat kontrasepsi, khususnya sterilisasi bagi akhwat? Jadi kalau sifatnya memang untuk mengatur keturunan, 2 tahun lagi baru hamil, setahun lagi baru hamil, nggak masalah, mengatur. Atau ada madarat kalau seandainya dia hamil lagi, bisa berbahaya buat janin, bisa berbahaya buat dia, mungkin tekanan darah yang rendah, mungkin ada penyakit apa yang nggak bisa gitu kan, mungkin lemahnya rahim dan seterusnya, maka ini nggak ada masalah.
Ini nggak ada masalah. Yang tidak boleh kalau mengikuti program Yahudi yang asalnya mengatakan 2 anak cukup. Kalau dua-duanya mati, habis anaknya, kan gitu. Makanya dalam Islam apa perintah Nabi? Tazawwajul waludul walud. Nikahilah wanita yang penyayang dan mudah melahirkan. Fa inni mukatsirum bikum yaumul qiyamah. Saya bangga dengan jumlah umatku yang banyak pada hari kiamat. Akhwat di belakang sana, kalau Anda tahu fadilahnya orang hamil, maka Anda akan hamil tiap tahun. Loh iya, karena orang hamil itu sama dengan jihad kalau laki-laki. Kalau dia mati kan dalam keadaan hamil dia mati syahid. Gitu kan? Jadi ulama mengatakan dengan dia hamil berarti sama dengan jihad bagi laki-laki. Berapa besar pahala yang didapatkan gitu kan? Dan selama anak itu lahir sampai dia besar, itu akan menjadi amal jariah buat dia penyebabnya. ASI yang dia kasih gitu kan? Itu luar biasa. Dan Allah SWT dengan kemahaadilannya membuat wanita itu bisa melahirkan, dihubungkan dengan faktor kesehatannya. Subhanallah, kita temukan ibu-ibu kita yang dulu-dulu ya. Ada mertua kakak saya di Surabaya, anak dia sendiri ya. Satu ibu itu anaknya sendiri itu 16 orang. Iya. Dia baru meninggal kemarin, subhanallah, Allah yarham ya, 92 tahun umurnya. Itu umur 60 tahun masih haid. Sebelum meninggal itu melihat membaca Quran tidak pakai kacamata. Dan hampir semua orang yang saya lihat begitu perempuan yang banyak melahirkan, subhanallah, ya, hidupnya berkah gitu. Anak-anaknya pada bakti dengan dia, dibandingkan dengan orang yang memang tidak mau. Ada yang subhanallah hamil menyesal, kenapa hamil gitu, tidak bisa nerima. Begitu anaknya lahir, oh dikasih sama orang yang urus, bukan dia yang urus. Subhanallah ini. Terbalik semuanya gitu. Maka kita lihat orang-orang subhanallah yang bisa nerima hamil, kemudian dia melahirkan, itu luar biasa. Asal dia tahu itu adalah ibadah, maka sangat luar biasa pahalanya. Jangan dibatasi, kan itu. Kecuali ada madarat ya, tadi saya kata membatasi waktunya, jenjang waktu itu dibolehkan. Karena para sahabat mengatakan kunna na'zilu fi ayamin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yamna'na. Jadi dulu kami berazal, azal itu mengeluarkan sperma di luar kemaluan istri, gitu kan, berazal. Kalau kita sekarang itu digunakan istidlal oleh para ulama untuk menggunakan alat KB atau tadi yang disebutkan itu kan, maka itu tidak ada masalah. Ya, Nabi SAW tidak melarang kami untuk memberikan jarak waktu, karena memang ada wanita yang karena masya Allah suburnya sehingga terus menerus bisa rutin hamil. Jadi dia kelabakan untuk membina atau mendidik anaknya maka atau mengurusnya, maka dia boleh memberikan jeda setahun, gitu kan. Misal, itu masih dibolehkan. Ustaz, bagaimana status masjid sumbangan dari Gaddafi, pemimpin Libya yang ada di Bogor? Karena diketahui bahwasanya ia ternyata seorang kriminal, bahkan belakangnya diketahui sebagai pemerkosa gadis-gadis yang disekap di bunker bawah tanah rumahnya. Allahu alam ya. Saya tidak tahu apakah orangnya benar begitu. Dan apakah Anda memang melihat benar gitu atau cuma sekedar isu? Karena kata Allah SWT apa? Ya alladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang kepada orang beriman, kalau datang kepada kalian informasi, maka tabayunlah. Pastikan benar enggak? Itu pun kata ulama tafsir perlu tabayun kalau berhubungan dengan kita pribadi. Kalau enggak berhubungan dengan kita pribadi enggak usah dipusingin. Jangan. Karena itu membuka kita, kalau campur urusan tertentu yang tidak ada urusan kita di situ, maka kita membuka pintu masalah baru. Kata Nabi SAW apa? Da' ma yaribuka illa ma la yaribuk. Tinggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat kepada sesuatu yang bermanfaat. Tidak perlu, gitu kan? Itu dulu poin. Kemudian dari mana kita tahu kalau uang yang dia berikan memang dari uang halalnya? Anggaplah betul dia begitu. Apakah pelanggaran seseorang berzina atau memerkosa, kemudian dia bekerja rezekinya halal, dia bangun masjid, masjidnya nggak boleh dipakai sholat? Tidak, nggak ada hubungannya. Akhwat kita di belakang sana, ada yang tidak pakai jilbab di luar. Kemudian pada saat azan dia masuk masjid pakai mukena tutup aurat, sahkah sholatnya? Sah. Tapi dia berdosa dengan tidak tutup auratnya. Jangan dihubungkan ini. Kalau dihubungkan nanti jadi susah. Semua orang salah nanti, gitu kan? Enggak, jadi harus kita bijaksana memahami poin itu. Allahu alam, gitu kan? Jadi kita hukumi secara zahir saja. Yang kita tahu adalah sumbangan, gitu kan? Maka kita sholat, insya Allah nggak masalah. Riba adalah termasuk 7 dosa besar. Tanya, apakah dengan kita mencicil kendaraan atau rumah di lembaga-lembaga keuangan, kita termasuk dalam kategori orang yang memberikan kontribusi dalam hal riba, dan ini akan kita melakukan dosa besar. Di baliknya masih ada.
Bagaimana solusi untuk atau agar kita tidak terkena dosa riba tersebut dan kita bisa mendapatkan bantuan ya, atau kredit secara halal. Saya sudah pernah jelaskan ya, semua yang berhubungan dengan hal yang haram berarti kita terlibat dalam dosa. Teman saya buat bar, saya mengunjungi dia di bar, berdosa nggak? Dosa, karena kita datang di situ, kunjungi di tempat lain di rumahnya, jangan di barnya karena tempatnya sudah dasarnya maksiat. Saya janjian dengan teman bisnis di bar, bisnisnya boleh, tempatnya haram nggak boleh, kan gitu. Jadi harus betul-betul semuanya, gitu kan? Nanti akan rentetan makanannya, minumannya, bekas piringnya, wah panjang lebar, gitu kan? Jadi masalah lagi. Maka sebenarnya tidak boleh dijauhi. Nah, bagaimana caranya? Ada dua solusi. Yang pertama, sabar sampai Anda punya rezeki. Berdoa kepada Allah SWT, jangan tergesa-gesa. Ya, sabar dulu. Baru saya bilang sabar. Jadi sabar dulu. Sabar itu apa? Terima takdir Allah, keadaan kita yang pas-pasan dan ikhtiar cari jalan keluar. Itu sabar. Sudah sering saya ulangi ya. Sabar salah kalau ulus dada suruh duduk, itu salah, bukan sabar. Itu konyol. Sabar itu kita bangun pagi sakit, terima dulu. Oh iya saya sakit, Allah takdirin. Lalu ikhtiar minum obat, itu sabar namanya. Itu baru sabar. Hujan, oh iya ikhtiar, terima dulu takdirnya Allah. Jangan kenapa hujan ya enggak. Oh iya Allah sudah takdirin. Ya udah ikhtiar pakai payung, itu sabar namanya. Kan gitu. Jadi seperti itu kurang lebih sabar. Jadi kita sabar, itu poin pertama dulu, sabar sampai memang Allah bukain kita rezeki. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahin saya bisa beli rumah tanpa kredit misalnya. Sampai gini tanpa gini, atau saya bisa kendaraan tanpa kredit, contoh. Baik, kalaupun saya ingin sekarang tapi tidak bisa sabar, mau buru-buru. Nah, minimal tadi waktu ditanya bagaimana dengan perbankan syariah? Kalau saya katakan minimal dengan syariah. Minimal dengan syariah, gitu kan? Jadi saya yang saya maksudkan minimal dengan syariah ini coba dilihat, itu pun dipelajari akadnya ya. Saya cuma memberikan global, saya tidak katakan perbankan syariah atau perbankan konvensional. Kalau akad Anda datang kepada teman Anda secara pribadi atau kepada yayasan atau kepada baitul mal atau kepada bank atau kepada apa saja, gitu kan. Akadnya begini kalau kredit. Ada sebuah mobil harganya 100 juta. Seseorang datang kepada saya mengatakan, "Ustadz, saya mau beli mobil ini 100 juta, harganya 100 juta, tapi saya nggak punya duit. Bisa nggak Ustadz beliin mobil ini?" Saya bilang bisa. Saya beliin mobil ini 100 juta, tapi saya jual sama kamu 150 ya. Saya jual. Transaksi ya, jual beli. Nggak apa-apa kamu bayar 2 tahun, nggak masalah. Boleh kah? Boleh. Ini penjabaran dari firman Allah SWT, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan transaksi jual beli dan Allah mengharamkan riba. Bagaimana riba? Tolong belikan saya mobil ini. Oke, saya belikan. Tapi saya hitung kamu hutang ya. Hutang 100 juta. Saya nggak mau tahu kau beli mobil atau tidak. Yang jelas saya hitung hutang. Dan kamu harus kembalikan 150 juta. Nggak apa-apa, 2 tahun nggak masalah. Tapi ini hutang, itu nggak boleh. Transaksi jual beli beda dengan hutang piutang. Ini Allah maksudkan, Allah halalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Nah, kalau akad Anda dengan instansi, individu, perbankan tadi adalah pihak pertama perbankan atau yayasan atau instansi membeli rumah senilai 1 miliar, membeli mobil senilai 100 juta yang dijual kepada si B dengan nilai, kan gitu, 1,5 miliar rumahnya, 150 juta mobilnya misalnya, yang dibayar selama 24 bulan, maka akadnya sah dan halal. Tapi kalau misalnya seperti sekarang banyak perbankan konvensional, kita lihat akadnya itu pasti pihak pertama perbankan menghutangkan, hutang, bukan jual beli. Menghutangkan, dia tidak sebut lagi masalah rumah, menghutangkan uang senilai 1,5 miliar atau 1 miliar yang diikuti dengan bunga, apa saja bahasanya gitu kan, yang menjadi 1,5 yang dibayar selama 2 tahun misalnya, itu maka tidak boleh, hutang piutang. Sama sederhana, ini uang 100 ribu kembali 110 ya, nggak bisa, gitu kan. Jadi seperti itu. Maka kalau Anda lihat akadnya ada seperti ini, alhamdulillah, itu sangat baik. Nah, ini kurang lebih yang saya bilang. Baik. Allah mengatakan dalam Al-Quran, bagaimana kalau orang sudah terlanjur masuk dalam riba? Maka Allah mengatakan apa? Walakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Sudah terlanjur ada akadnya, selesaikan. Jangan buka pintu riba baru. Udah selesaikan. Jangan kalian menzalimi, jangan kalian terzalimi. Udah terlanjur, udah ini selesaikan.
Gaya makanya apa saja, mobil, motor, apa saja. Yang penting jangan kredit nikah gitu kan. Pada kajian pekan lalu Ustadz menyinggung tentang menganggap baik dalam urusan ibadah. Sekilas saya pernah membaca penegasan Imam Syafi'i rahimahullah sebagai berikut. Man istahsana faqad syara'a faman syara'a faqad kafar. Mohon penjelasannya. Ya, siapa yang telah menganggap baik maka dia telah menerapkan syariat, dan siapa yang telah menerapkan syariat maka dia telah kafir. Jadi perlu saya garis bawahi dulu. Saya tidak ingat statement saya. Apakah saya mengucapkan menganggap baik dalam urusan ibadah itu apa? Gitu. Kalau saya selalu memotivasi Anda untuk beribadah itu selalu saya tekankan hampir dalam setiap kesempatan. Tapi kalau saya pernah mengatakan menganggap baik satu perbuatan itu adalah bagian ibadah, itu saya tidak pernah ucapkan. Makanya saya tidak bisa mempertemukan statement ini yang Anda katakan saya ucapkan dengan statement Imam Syafi'i. Beda. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan man istahsana faqad syara'. Siapa yang menganggap baik satu perbuatan yang dia masukkan dalam kategori hukum syar'i, maka dia telah mensyariatkannya. Perbuatan yang tidak ada perintah dalam Al-Quran dan Sunnah, gitu kan? Lalu dia lakukan, dia istihsankan, dia anggap itu baik, maka dia telah menerapkan sebagai sebuah syariat. Siapa yang telah membuat syariat baru itu, maka dia telah kufur. Beda, gitu kan? Jadi statementnya beda sekali. Kalau saya selama ini memang memotivasi Anda ibadah, gitu kan? Ibadah selalu dilakukan, itu adalah perbuatan baik, itu benar, itu benar. Jadi itu kurang lebih terjemahan dari apa yang dimaksudkan dengan statement Imam Syafi'i rahimahullah. Mohon dikoreksi jika saya salah Ustaz. Ustaz pernah menjawab pertanyaan, bolehkah memberi uang pada orang dari biro haji yang bisa membuat kita berangkat lebih awal tahunnya dari jadwal tunggu? Waktu itu jawabannya adalah jika diberikan setelah kita mendapatkan jadwal berangkat yang lebih awal itu, sebagai ucapan terima kasih tidak apa-apa. Hari ini saya membaca artikel di www.muslim.co.id tentang budaya sogok menyogok. Di dalamnya ada hadis berisi pada siapa memberikan suatu rekomendasi kepada seseorang, lalu yang ia beri rekomendasi memberikan hadiah dan ia pun menerimanya, maka berarti ia telah memasuki satu pintu besar dari pintu riba. Riwayat Imam Ahmad. Apakah hadis ini sahih? Jika iya, apakah rekomendasi yang dimaksud? Apakah berbeda dengan contoh tentang haji di atas? Saya perlu luruskan dulu. Saya pernah menjelaskan begini, kalau ada hak Anda di sesuatu benda, misal kita datangkan barang dari luar negeri, ditahan oleh bea cukai. Bea cukai kasih syarat, harus membuktikan barang ini Anda nilainya berapa gini, kita penuhi semua. Ternyata masih ditahan, nggak boleh juga. Alasannya ujungnya karena orangnya minta duit. Mohon maaf teman-teman di bea cukai, ini bukan saya menuduh siapapun, ini contoh, kan gitu. Kemudian ditahan gara-gara memang dia mau duit. Terus Anda memberikan duit karena mau mengambil hak Anda. Itu bukan sogok menyogok. Karena memang dasarnya hak saya. Cuma dia persulit. Sogok atau rishwa itu adalah memberikan kepada seseorang ya, nilai uang atau benda tertentu dengan harapan diberikan yang bukan hak kita. Jabatan bukan hak kita, tapi kena sogokan bisa dapat. Bahkan yang lebih parah itu adalah kita dasarnya kena hukuman gak jadi dihukum gara-gara sogokan. Nah ini bahaya sekali gitu kan. Jadi itu yang saya pernah maksudkan. Kalau memang pernah saya katakan dan saya tidak ingat ya pernah saya ucapkan ini. Kalau memang misalnya orang bisa membuat kita berangkat lebih awal tahun ini ya dari jadwal tunggu, kemudian memang kita diberikan kepada dia uang sebagai ucapan terima kasih, tidak apa-apa. Kalau memang dasarnya ada jatah. Ini saya jelaskan, ini statement dari saya. Yang lalu-lalu itu kalau seperti ini saya tidak pernah, Allahu alam. Kalau saya pernah ucapin berarti saya keliru, tapi saya ingat saya tidak. Begini, kalau seandainya Anda daftar, ada 10 orang daftar. Kemudian dari 10 orang ini, orang yang menentukan, kan gitu, dia memilih salah satu di antara kita. Ya udah, ini aja deh si fulan yang saya pilih. Atau mungkin dia bingung, maka dia mengacak nama kita, kemudian keluarlah nama kita lalu dipilih. Lalu pada saat kita lolos untuk naik haji, kita memberikan uang kepada sebagai tanda terima kasih. Enggak ada masalah. Karena memang bukan kita bilang, dahulukan saya ya, ini uangnya. Itu enggak boleh. Ya, karena memang kita sedang bersaing, ini tidak ada, bukan hak kita di situ. Masih ngambang, bisa jadi haknya orang lain, bisa jadi hak kita. Masalah lelangan gitu kan beda. Maka ini yang saya jelaskan ya. Kalau yang seperti tadi disebutkan itu bukan berarti karena kita punya jatah tahun 2018 lalu kita sengaja beri uang maju 2014 itu boleh. Enggak spontanitas begitu. Enggak spontanitas begitu. Ya, jadi ini perlu digarisbawahi.
Baik, 4 menit lagi. Apakah dalilnya sahih saat bayi dilahirkan terus dilakukan azan, iqamah, terus azan dan iqamah saat mengubur orang yang meninggal? Apakah sahih dalilnya? Khusus yang masih dihasankan oleh para ulama adalah azan di telinga kanan bayi. Itu yang masih dihasankan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam buku beliau. Tapi kalau iqamah memang didhaifkan oleh umumnya ulama. Iqamah di telinga kiri itu tidak ada. Kan gitu. Itu yang masalah bayi lahir. Kalau masalah iqamah dan azan pada saat menguburkan orang mati sama sekali nggak ada dalilnya. Ini perbuatan bid'ah yang mungkar, nggak boleh. Nggak ada azan di kuburan. Sekarang saya mau tanya, bagaimana anda yang suka azan di telinga orang mati ini menafsirkan ayat Allah yang bunyi begini? A'udzubillahi innaka la tusmi'u man fil kubur. Allah mengatakan, hai Muhammad, kau tidak bisa memperdengarkan apapun kepada orang yang di kuburan. Nggak bisa. Kita mau teriak, kita mau ngomong, dia nggak dengar. Saya pernah saksikan dekat rumah saya ada jenazah dimasukin, subhanallah, kupingnya dibuka kain kafannya gitu, dipanggil anaknya disuruh azan di kupingnya. Dia dengar apa? Sebentar lagi ditutup, dia akan dimakan belatung badannya. Ruhnya itu yang berpengaruh. Ruh itu sudah selesai di alam barzah, nggak ada hubungannya. Dan yang lebih luar biasa lagi, tidak pernah ada hadis yang menyebutkan Nabi SAW pernah mengazankan atau menyuruh sahabat untuk mengazankan orang yang sudah mati, baik itu syuhada Uhud, syuhada Badr, atau sahabat-sahabat yang meninggal di kuburan Baqi. Nggak pernah sama sekali, nggak pernah sama sekali. Jadi azan itu tidak dilakukan kecuali di beberapa keadaan, terutama masalah sholat. Pada saat terjadi kebakaran, itu memang ada beberapa dalil memang yang masih dihasilkan oleh para ulama. Tapi kalau masalah orang mati tidak ada dalilnya. Saat ini saya ngontrak, tapi tetangga kontrakan saya kadang kalau larut malam membuat gaduh dengan bercanda sama anaknya sampai suaranya terdengar ke kontrakan saya. Saya pengen tegur tapi takut menjadi memusuhi saya. Mohon petunjuknya Ustaz. Sikap apa yang saya harus lakukan? Ngomong dulu. Kita kalau sedang melakukan satu perbuatan atau kita tidak nyaman, jelaskan baik atau tidak. Kalau saya buat perbuatan baik, orang bertanya, jelaskan kenapa saya lakukan, supaya orang tahu kenapa saya lakukan. Pada saat saya melakukan perbuatan salah pun, jelas kita sudah akui sebagai satu kesalahan, jangan diam, jelaskan kenapa kita lakukan pada saat itu. Jadi orang juga tahu, oh waktu dia milih itu karena dia pikir seperti ini. Tetap alasan dijelaskan gitu kan. Karena nggak ada masalah, nggak usah dihantui dengan ketakutan kita akan dimusuhi, tidak. Maaf ya, kalau malam kayaknya suaranya sampai ke sini, ya terganggu. Kalau memang dia tidak mau terima, alhamdulillah ini masih kontrak, cari kontrakan lain. Benarkah ada hadis sahih tentang dilarangnya mencukur rambut, kumis, jenggot dan kuku bagi orang yang akan berkurban mulai tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah? Saya rincikan dulu, ya. Yang ada larangannya bukan, tapi ini larangan ikrah, bukan larangan tahrim ya, bukan larangan pengharaman, tapi larangan yang masuk dalam bab makruh. Siapapun kata Nabi SAW yang ingin berkurban di Idul Adha, maka sebaiknya dia tidak mengambil sedikit pun dari rambut ataupun kuku, kan gitu. Nah di sini kata-kata rambut dan kukunya. Kata-kata nyanya, damirnya dalam bahasa Arabnya itu ulama hadis menjadi dua pendapat. Apakah yang dimaksud adalah domba yang dia ingin sembeli, nggak boleh dicukur bulunya dan dipotong kukunya, atau memang orang yang mau menyembeli? Tapi yang lebih kuat pendapat ulama mengatakan dua-duanya, lebih afdal. Dia juga tidak cukur rambutnya, dia tidak potong kukunya, karena seakan-akan dia memang dihitung orang yang sedang ihram, sebagian pendapat ulama ya. Ada juga yang mengatakan bukan, memang kena perintah gitu kan, memang kena perintah. Jadi bagaimana caranya supaya tidak kelihatan kotornya? Sebelum tanggal 1 Zulhijjah memang sudah potong kuku. Umumnya memang subhanallah 9 hari 10 hari baru dia manjang lagi kan. Sama juga dengan rambutnya. Tapi ini sekali lagi adalah ikrah, makruh. Kalau misalnya darurat, kuku saya terlalu panjang, kotor sekali gitu kan. Rambut saya terlalu panjang, ada yang mengganggu, maka saya potong, itu tidak berdosa. Tidak berdosa. Tapi ini khusus untuk ya kuku sama rambut. Kalau kumis nggak dihubungkan oleh para ulama karena sunnahnya memang mencukur. Kalau jenggot memang tidak boleh dipotong. Ada hubungannya, pelihara aja, nggak masalah, itu kan sunnah Nabi. Baik, terakhir ya. Masjid paling dekat dengan rumah saya adalah masjid milik jemaah pengamal tasawuf, tarekat tertentu. Mereka berzikir dengan nada-nada dengan menari-nari.
pada saat sholat wajib, bagaimana hukum sholat berjamaah dengan mereka? Apakah sholat sendiri lebih baik? Ulama berpendapat tentang masalah bolehkah sholat di belakangnya ahli bid'ah. Siapa ahli bid'ah? Orang-orang yang melakukan ibadah-ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Di antaranya banyak sekali orang yang mengikuti tarekat ini melakukan ibadah yang tidak Nabi contohkan. Di antaranya berzikir teriak-teriak, gitu kan? Kemudian sambil menari, menyebutkan lantunan-lantunan zikir tertentu. Itu lantunan-lantunan syairnya, zikirnya itu kalau antum tahu artinya itu luar biasa gitu. Di antara tarekat pernah saya temukan sendiri dan saya dikasih fotokopiannya waktu itu. Saya lihat kalau orang ini ngerti bahasa Arab, bahasa Indonesianya mungkin dia tidak berani ucapin. Dia mengatakan tentang Allah, ya ayyatuhas saqi saqi askina mudabal baqi. Artinya apa? Wahai penuang arak, Allah nih maksudnya. Tuangkanlah arak-arak untuk kami supaya kami makin mabuk cinta. Sebenarnya dia seperti menggunakan kata syair tapi mengatakan Allah penuang arak. Bagaimana itu? Tapi itu banyak terjadi. Nah kadang-kadang bukan zikir, memang kalimat yang disusun seperti syair tapi dia kan zikir, lalu mereka lantunkan seperti zikir. Ternyata perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Nah, ulama mengatakan bagaimana hukum sholat di belakang orang-orang yang seperti ini. Ada pendapat pertama yang mengatakan kalau mereka adalah orang-orang yang hanya ikut-ikutan dan bukan orang-orang yang memang tahu itu bid'ah tapi dilakukan. Dasarnya orang tidak ngerti dan masuk pada dirinya, ya. Indikasi-indikasi memang atau kriteria imam yang bisa seperti bacaannya benar, gerakannya benar, sholatnya benar, masjidnya nggak ada kuburan, maka nggak ada masalah sholat. Tapi itu pun tetap ditekankan untuk tidak sering-sering di situ. Cari masjid lain. Kalau seandainya orang ini tahu, diingatkan bid'ah nggak boleh, larang, melanggar sunnah karena semua bid'ah pasti bentrok dengan sunnah Nabi, gitu kan? Tetap tidak mau, maka jangan sholat di situ. Jangan sholat di situ. Ulama mengategorikan kalau memang mereka tetap mendominasi masjid dan kita tidak bisa, kita boleh menggunakan dua cara. Kita datang pada saat mereka sudah selesai sholat dan kita sholat di masjid, atau kita sholat di rumah, atau kalau lebih aman cari masjid yang lain, gitu kan? Itu pendapat ya. Alhamdulillah sekarang kalau saya sering bahasakan ya, di Indonesia ini bifadlillah ya, dengan izin Allah ini hampir setiap gang ada masjid, gitu kan? Maka alhamdulillah gitu. Dekat rumah saya ada berapa masjid tuh? Mungkin ada 10 bersebelahan. Saya bisa milih di sini nggak mau sana nggak mau sini. Bisa pindah-pindah. Banyak gitu kan? Nah itu sebuah karunia yang luar biasa buat kita. Dan tidak semua masjid sama gitu. Paling tidak ada orang di sini mungkin fanatik, di sana enggak. Maka kita ke sana kan bisa. Apalagi sekarang ada motor, alhamdulillah mudah. Ada sepeda, jalan kaki juga nggak masalah, olahraga. Maka lebih baik gitu. Allahu a'lam. Mungkin begitu dulu karena sudah jam 9. Saya mengingatkan kembali jemaah sebelum saya tutup, bagi yang masih mau berinfak untuk tanah wakaf di Makassar dengan 100.000 per meter masih terbuka ya. Dan bagi kemarin kalau saya ada salah satu jemaah, saya nggak usah sebutkan namanya, sudah berinfak dan sudah ditransfer ke rekening saya sudah siapkan kwitansinya, silakan diambil di mobil saya. Kemudian bagi teman-teman yang mau berinfak nanti silakan ambil nomor HP saya, bisa transfer ke nomor muamalat yang sudah saya khususkan. Nanti setelah itu saya berikan kwitansi dan insya Allah akan dialokasikan segera. Kemudian yang kedua, kita juga punya program membantu teman-teman kita yang kena banjir, khususnya perlengkapan sholat. Jadi saya lagi buat program karena dekat rumah saya di Condet itu cukup banyak, dengan di daerah Kalibata karena Ciliwung di situ ya, dan banjirnya cukup tinggi kemarin. Maka hampir semua barang-barang mereka banyak yang rusak. Nah sudah banyak orang yang menyumbang lemari lah, kasur lah, segalanya, makanan. Maka saya lebih banyak fokus ke masalah alat-alat ibadah, perangkat. Jadi kita siapin sejadah, mukena. Ini juga saya buka, tapi ini terbuka. Berapapun anda mau infak, 10.000, 20.000, terserah jumlahnya, tidak ada batasnya. Tapi tolong pada saat transfer dibahasakan ya, bahwa ditulis keterangannya atau diinformasikan di SMS ke saya, Ustadz ini untuk korban banjir, ini untuk tanah wakaf. Jadi saya tahu gitu kan. Nanti kwitansinya kita satukan insya Allah. Kurang lebih seperti itu. Kemudian yang terakhir mungkin anda bisa bicara sama ini, masya Allah teman saya yang mengurus web dan mengurus kamera, yang sering kali setiap saya ceramah di mana-mana beliau selalu ikut, gitu kan, dan menyoting kemudian diedit lalu diupload ke web dan di YouTube, gitu kan. Nah sekarang baru saya dibahasakan oleh beliau, kondisi kamera kita sudah mungkin butuh yang lebih canggih, lebih baik. Dan ini pahalanya cukup besar karena setiap ceramah langsung diupload, anda sendiri yang sudah download sudah tahu bagaimana manfaatnya, gitu kan. Saya sampai di SMS dari teman-teman Indonesia yang di Hong Kong, di Australia, di mana-mana, mereka sangat luar biasa merasakan manfaatnya apa yang mereka download dari web itu. Termasuk materi dosa-dosa besar kita ini, anda nonton di sini atau ini itu dinonton oleh mereka. Dan seluruh orang yang bisa buka web itu dalam bahasa Indonesia akan bisa mendownload. Nah saya mengajak ya antum semua untuk bisa berbicara sama beliau langsung kalau mau tanya.
jenis kamera apa yang ingin disiapkan, dan silakan kalau mau berinfak gitu kan. Nanti kita satukan, kita bisa keroyokin beli kameranya. Ini juga diantara program yang sedang kita lakukan. Kemudian sebagai penutup terakhir, kalau ada bapak ibu yang sempat pekan lalu menanyakan kepada saya, Ustadz bawa buku enggak? Saya sudah siapkan bukunya, bisa menemui saya setelah ini nanti di mobil ya. Mungkin begitu, kalau benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.